kesaksian Yesus. Jadi memang kita beda ya. Kita ditegur kalau kita pemimpin kita melihat hal itu ya, dikena dengan Matius 18 ya. Kita harus panggil orang itu, dinasehati. Kamu kok ibadah pakai baju agak seperti ini, dinasehati. Kemudian dinasihati supaya di hari berikutnya, hari ibadah berikutnya jangan lagi seperti itu. Rubah modenya ya. Saya memang akui kalau modenya pakaian muslim itu bagus ya untuk perempuan ya. Jadi ya denom-denom itu ada beda-beda. Yang di denom lain memang kau tampil sebagai seperti selebriti dibiarkan. Tapi kalau di kita kena Matius 18, tegurlah empat mata sebagaimana ya nasihat Yesus. Kalau kamu ada yang berbuat dosa, panggil orang itu, nasihati dia. Kalau dia tidak mendengarkan, panggil lagi orang lain, nasihati lagi. Kalau tidak, bawalah ke sidang. Jadi itu Matius 18 adalah nasihat Yesus bagaimana menegur orang yang melakukan kesalahan. Nah seperti mode-mode itu, kalau perempuan sudah memakai mode yang seperti artis-artis yang pamer-pamer paha, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu haram hukumnya. Nah, jadi ya baguslah kalau Islam itu pertahankan perempuan ya bajunya panjang, baju-baju Islam itu bagus saya lihat. Ya ditutup semua. Nah, tapi kalau berbicara kesempurnaan ya tidak juga dengan pakaian demikian itu sudah sempurna, sebab kadang kala hanya di tempat tertentu seperti itu, tapi di tempat lain ya, di tempat wisata piknik kadang kala juga ada melanggar mode-mode ya, yaitu tidak ada yang sempurna ya di dalam pandangan ya. Saya tidak mau menghakimi mereka yang muslim tapi di pantai dia pakai bikini dan lain-lain. Nah itu saya tidak mau koreksi. Tapi yang jelas ya, ada juga yang seperti itu begitu. Enggak, ini kembali kepada aturan yang umum di dalam Islam, dan ini kita membahas juga tentang realita keadaan teman-teman dari pihak Kristen, kan gitu. Itu yang sedang kita bahas dari tadi. Seandainya kembali ya, orang-orang Kristen benar-benar mendengarkan ajaran Yesus, yaitu bahaya sekali. Bisa dikatakan nggak ada yang masuk surga, kan gitu. Ke tempat ibadah aja pakaiannya begitu. Tapi saya izin sapa dulu di sini, guru kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya sebentar nyimak dulu, silakan. Siap. Iya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma Gurundaku. Tafadhol. Ya, kita kembali kepada aturan yang ada di dalam Islam yang tadi Anda tanyakan, kan gitu. Karena gini Pak Kris, bahwa aturan di dalam Islam, ketika Islam itu hadir, Islam itu datang, maka itulah yang harus diikuti. Harus diikuti. Baik kepada para ahlu kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, mereka pegang kitab apapun itu, ketika Al-Quran datang, aturan Islam itu datang, ikuti tuh aturan firman Tuhan yang datang. Sebagaimana contoh, kalau kita lihat kronologisnya kisahnya, ketika ada aturan Torah Musa yang datang, yang sudah dipegang oleh bangsa Yahudi, datang Yesus menyempurnakan, maka aturan yang dibawa oleh Yesus itu harus diikuti oleh para ahli kitab yang memegang kitab Taurat. Makanya ancaman kata Yesus kan di dalam Matius 5 tadi sudah kita bahas. Nah, itu aturan. Begitu juga Nabi terakhir, ketika dia datang, ikuti aturan Nabi tersebut yang membawa firman Tuhan. Karena yang berfirman, yang menyampaikan firman kitab Taurat, yang menyampaikan firman kitab Injil, itu sumbernya sama, dari sumber yang sama. Dan terakhir firman Tuhan yaitu Al-Quran, yang Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kalau tadi kitab Torah, kitab Injil itu hanya untuk Bani Israel, sementara Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Makanya aturannya bisa diterima oleh seluruh umat manusia.
Begitu ketentuannya Pak Kris. Ya. Jadi kalau bicara juga apa namanya seaturan ya, kalau Tuhan kan berikan aturan untuk maksud baik untuk manusia. Tapi kalaupun manusia melanggarnya, ya aturan-aturan dilanggar, ya itu karena manusianya. Ya, kita ini dikendalikan oleh dua roh, ya, roh jahat dan roh baik. Kalau Roh Kudus menuntun kita pada jalan yang benar, nah manusia itu tetap patuh pada apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah di surga atau kehendak Nabi atau siapa, ya kehendak daripada Tuhan. Tapi kalau roh yang kita ikuti adalah roh jahat, itu hati manusia itu ya kita bisa memilih, bisa menetapkan, bisa punya kuasa untuk menolak kalau itu tidak baik. Kita juga punya kuasa untuk melakukan apa yang baik. Tapi dua roh ini ya, roh setan dengan roh kudus itu bersaing. Nah ketika kita melihat manusia-manusia yang melanggar, ya seperti yang Anda katakan tadi, mengenai apa yang dikatakan Yesus, memandang dan mengingini perempuan, ya itu sudah bersinar dalam hatinya. Yaitu karena kalau manusia itu memandang kemudian punya hasrat, nah memang sudah bersinah. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, di mana hukum Allah tertulis di hati, kita tidak akan bersinah karena kita dituntun oleh kuasa dari Tuhan itu. Nah, mengenai kelemahan-kelemahan manusia, ya, kalaupun murid Yesus ya pernah bertanya kepada Yesus, "Guru, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab banyak atau sedikit, tapi dia katakan berusahalah untuk masuk pada pintu yang sempit. Karena kalau bicara pintu yang sempit itu adalah aturan Tuhan itu banyak. Aturan itu harus kita patuhi. Nah itulah yang dikatakan mempersempit jalan lurus ke atas menuju surga. Jadi segala aturan, Pak Kris, ya. Izin tanya aja deh, Pak Kris, jadi sampai detik ini masih menjalankan hukum Taurat dan aturan Yesus? Ya sejauh ini ya, kalau saya kan Advent, ya saya masih, ya saya ya sebagai manusia Masih. kita kalau hukum Allah di hati kan kita tidak boleh langgar. Ya saya masih memelihara sahabat sebagai Artinya Advent. pernyataan Paulus di Efesus 2:15, Pak Kris tidak setuju ya? Itu jangan kita gagal paham ya soal Efesus 2 ya. Kalau peraturan-peraturan oleh Efesus ya, Petrus katakan dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala peraturan-peraturannya, jangan kita pisahkan kata dengan matinya Yesus. Sebab kalau orang Kristen kan, kalau berbicara matinya Yesus itu menggenapi nubuat-nubuat tentang peraturan-peraturan kan Taurat. pernyataannya jelas di situ. Pak Kris, pernyataannya kan sangat jelas. Ya. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pak Kris ini termasuk Ya, yang setuju Taurat. atau tidak ini? Taurat yang mana? Kita harus paham tulisan Paulus ya, Taurat yang mana. Karena kalau Emang ada berbicara Taurat mana lagi? kan luas. Nah itu mengenai, makanya saya katakan dengan matinya Yesus membatalkan itu kan ada hukum Taurat yang mengatur tentang persembahan kurban. Nah itu kan oleh orang-orang Kristen umumnya mengakui bahwa matinya Yesus tidak akan lagi ada kurban-kurban sembelihan. Nah, Contoh, itu saya maksudnya. kasih contoh ini deh. Iya. Contoh gini. Di dalam kitab Imamat 15 itu kan ada aturan yang perkara haid. Seorang wanita itu kan hukum Taurat. Itu ditegakkan nggak di dalam denom Anda, Pak? Saya pengen tahu Iya, dulu. haid. Ya seperti apa rincinya di yang Anda baca itu? Ya, Kalau haid, aturan haid untuk seorang wanita, Pak. nggak boleh apa? Ya, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Itu aturannya, Pak. Panjang itu ayatnya itu di Imamat 15. Iya. Anda Kalau kan tadi diterap,
Kalau Hukum-hukum diterapkan Torah sekarang, Musa itu kan masih katanya masih dipakai. ya kalau kita yang Torah dipakai itu yang dikekalkan Yesus itu 10 firman. Di luar itu ada peraturan-peraturan yang tidak berlaku lagi. Oh, Yang dipilih ke-10. lagi. Tadi kirain bener tadi. Oh, kan ada di dalam kitab Imamat itu kan larangan makan B2. Itu di Imamat katanya Anda masih pegang. Masih di kitab yang sama ada aturan perkara haid untuk wanitanya. Nah, ini kenapa jadi dipilah-pilih gini? Siapa yang menentukan pemilahan dan pemilihan ini, Pak? Sekarang pertanyaan saya sudah secanggih sekarang ya. Ada ndak wanita-wanita sekarang haid itu ada lelehan lagi ya sehingga dia dekat dengan yang lain jadi najis. Sekarang udah canggih, udah pakai softex lah, pembalut Oh, atau jadi apa. canggih. Najis, Lah, iya Pak. kan? Iya Najis. najis. Nah, makanya saya bilang canggih beda dengan zaman dulu. Nah, kalau orangnya pakai pembalut, apa ada lelehan-lelehan dari haidnya, apa nggak dicuci, nggak dibersihkan? Orang yang bersentuhan dengan orang yang lagi haid itu juga statusnya jadi najis, Pak. Statusnya jadi najis. Ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Najis juga tuh. Itu Ya aturan. kalau bunyinya demikian, ya Anda mau apakan peraturan Saya yakin Tuhan? kayaknya nggak dipakai nih aturan ini. Jadi cuma Ya, nggak dipilih-pilih. dipakai gimana? Itu ada Imamat 15 itu kan perkara haid, aturan haid untuk seorang wanita. Itu jelas panjang itu. Apa yang tersentuh oleh wanita itu, barang yang disentuhnya itu juga jadi najis. Barang yang disentuhnya itu jadi najis. Belum lagi nanti kalau laki-laki bersentuhan dengan istrinya yang lagi haid, laki-lakinya itu jadi kena najis. Bahkan aturannya ketika orang itu selesai haid, itu perlu juga masa 7 hari mengasingkan diri. 7 hari. Habis itu baru nanti ada kurban. Memotong burung tekukur tuh. Itu aturannya itu, Pak. Tapi kayaknya ini nggak diambil ini. Kan terlalu berat ini aturan ini. Tapi di sisi Iya. lain tadi katanya tidak menghilangkan. Mungkin saya langsung kasih Gurunda Itu kan aja ya. ada habis ini. aturan, Pada itu kan Gurunda. ada aturan kurban, tuh ada aturan kurban. Aturan haid bukan aturan kurban. Enggak, tadi Anda katakan kalau seperti itu ada aturan kurban. Jadi yang kurban-kurban ini bagi orang Kristen itu yang ketika Yesus mati disalib itu aturan Taurat itu yang sudah tidak berlaku lagi. Karena Paulus juga kalau kita perhatikan di tulisannya ada dia katakan tidak ada keselamatan kita di dalam Taurat itu, tapi ada dia katakan hukum Taurat itu baik, benar dan kudus, ya. Adakah iman membatalkan hukum Taurat? Nggak, jadi Sekali-kali gini tidak. aja deh. Kalau perkara haid sudah tidak ada aturan lagi ya, Pak Kris ya. Ya, itu salah satu nggak Oh, ya diatur udah. lagi, nggak dianggap. Jadi ke gereja tempat ibadah pun boleh posisi lagi haid gitu. Iya, orang mau ke gereja itu kalaupun dia lagi haid kan nggak mungkin nggak mandi kalau dia ke gereja. Bukan, Pak. Orang aturan kitab Imamat tadi, jangankan ke gereja, properti yang ia sentuh pun menjadi najis. Orang yang bersentuhan menjadi najis, apalagi ke tempat ibadah. Apalagi ke tempat ibadah, dilarang. Gitu loh. Ini logikanya. Ketika dia sesuatu yang diduduki maka jadi kena najis. Sesuatu yang tersentuh oleh dia maka jadi najis, aturannya seperti itu. Ya, Apalagi kan ke tempat ibadah gitu loh. Kan Aku mute. dikatakan tadi meleleh. Ya kira-kira kalau dia sudah mandi apa masih meleleh lagi atau sudah dibalut? Enggak kan. Ya udah kita nggak usah bahas panjang lebar itu ya. Yang intinya adalah yang hukum yang rohani itu yang seperti apa, hukum Taurat yang rohani ya. Karena Paulus itu memang tulisannya oleh Petrus sendiri mengatakan ada tulisan-tulisan Paulus yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Nah itu kata Petrus karena dia juga mungkin baca tulisan-tulisan Paulus.
Jadi Paulus itu kadang kelihatan dia meniadakan hukum Taurat, di jemaah lain dia menegakkan hukum Taurat, 10 hukum ya maksud saya ya. Jadi seakan-akan tulisan Paulus bertentangan dengan Yesus ketika Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi lenyap tidak ada yang batal. Jadi kelihatannya Paulus bertentangan dengan Yesus, tapi kalau kita perhatikan semua tulisannya ya, kita bisa memahami sebenarnya Taurat mana yang tidak berlaku lagi dan Taurat mana yang masih berlaku. Sebab Paulus katakan hukum Taurat itu baik, benar dan kudus dan masih meneguhkannya sekalipun sudah beriman kepada Yesus. Ya, silakan yang lain dulu bicara soal itu. Bang Suma barangkali mau bicara. Ya, baik. Mohon izin, Dindalif dan semua teman-teman yang... Silakan, Gurunda. Iya, baik. Tafadhol Gurunda. Masya Allah, terima kasih. Jadi ada hal yang menarik dalam Al-Quran. Dan ini sudah sering dibawa oleh sahabat-sahabat kita, para da'i ketika berbicara mengenai antara Islam dan agama di luar Islam. Bedanya, para da'i, para mubalik ketika berbicara mengenai ayat ini, itu tidak berhadapan langsung dengan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah sebagai pelanjut tongkat estafet ajaran para nabi. Al-Quran surah Al-Baqarah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ya, di situ dikatakan Yahudi dan juga orang Nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi Al-Quran menantang orang-orang yang mengaku Yahudi atau penerus Yahudi atau yang nyamar-nyamar sok ke Yahudi-Yahudian untuk menunjukkan bukti kebenaran mereka jika mereka itu adalah orang benar. Ya, itu kata Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai kalian yang mengaku diri kalian sebagai Yahudi, penerus Yahudi, orang Nasrani yang berasal dari Nazaret, atau Kristen sekalipun, tunjukkan kebenaranmu jika kalian merasa kalian adalah orang yang benar. Ini kata Quran. Sayangnya saudara-saudara sekalian, khususnya saudara saya Kristen, kalian tidak pernah menunjukkan satu esensi kebenaran dalam pola agama. Kalau dalam kebenaran sebagai makhluk sosial, ya kami menjadi saksi itu. Kalian adalah manusia yang pintar, yang cerdas. Kami jadi saksi akan itu. Tetapi kalau berbicara mengenai soal keagamaan, keyakinan, kepercayaan, tak ada setitik pun kebenaran yang bisa kalian tunjukkan. Ketika kalian membahas Torah, itu bukan kitab kalian. Ketika kalian berbicara tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itu hukum bukan untuk kalian. Ketika Anda berbicara tentang Yesus yang datang mengajarkan firman, Injil, hikmat kepada Bani Israel, Yesus tidak berbicara kepada kalian. Jadi kebenaran apa yang kalian ingin sampaikan? Itu hanya semu, angan-angan belaka, mimpi belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini tantangan Al-Quran. Jika kalian saudara-saudaraku merasa betul kata Tuhanku nih, coba tunjukkan di mana kebenaran kalian. Satu, ini dimensi yang sangat ringan. Apakah Kristen mampu menunjukkan bahwa Yesus pernah berkata, aku diutus sebagai penyampai firman untuk non-Yahudi? Atau ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa aturan Tuhan, seremonial kek, tentang ketuhanan kek, tentang hukum yang kemudian dibatalin oleh Yesus di atas tiang salib kek, yang mana hukum itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Al-Quran tidak pernah bisa dibantah. Tapi orang yang mengaku Kristen, wah selonang boy, mau ngomong apa saja boleh, bebas. Seakan-akan kematian bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak nyata.
Seakan-akan neraka itu hanya mainan. Jadi seenak perut berbicara, seakan-akan mereka itu benar. Padahal Al-Quran mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai aliteng, jika engkau benar, tunjukkan kebenaranmu. Adakah Yesus itu mengaku diutus untuk kalian? Adakah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Kristen? Adakah? Sehingga segampang itu kami Kristen tidak lagi melakukan hukum-hukum Torah, karena itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku bagi kami hanyalah 10 hukum. Hei kawan, saudara, jangan bercanda dengan neraka. Bohong itu hukumnya neraka. Tak ada hukum 10 untuk Kristen, tak ada. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen. Maka sia-sialah kemudian kematian Kristus di atas salib kalau dia mati untuk membatalkan hukum Torah. Karena hukum Torah dengan seperangkat, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, itu hanya berlaku bagi Bani Israel, Ben Yakub. Apa pula Kristen ini, mau sekte dari manapun, sibuk aja merasa seakan-akan hukum Tuhan yang datang kepada Ben Yakub itu untuk mereka. Kan lucu. Padahal kematian itu senantiasa membayangi. Neraka itu senantiasa siap untuk dihuni bagi mereka yang, kata Allah, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhla'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka yang menipu Allah, mereka yang ingin mengelabui Allah, mereka yang ingin menipu orang-orang beriman dengan berkata, oh kami tidak menjalankan lagi hukum jangan makan babi, cok. Tapi kami mengikuti hukum yang 10. Jangan ada ilah lain selain ilahnya Yakub. Tetapi ada ilah yang keluar dari rahim juga diilahkan. Jadi saudara-saudara Kristen, kami menghargai sebagai saudara kami, sebagai saudara Kristen, kami hargai itu. Tapi kalau kita hanya hidup di atas remah-remah, kita hidup di atas dedak yang basi, lalu kemudian bermimpi menjadi penghuni sorga, apa dasar pijakannya? Al-Quran memberikan tantangan kepada seluruh manusia, secerdas dan sepintar apapun mereka. Kul, katakan kebenaranmu. Katakan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nah sekarang kita mau uji nih. Standar yang sangat-sangat rendah aja dulu. Adakah hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Kristen? Dalam hal ini orang Katolik, dalam hal ini orang Roma, orang non-Yahudi. Ada nggak perintah itu? Kalau ada perintah itu, gugur Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan. Demikian. Ya. Jadi yang Anda katakan tadi benar, ya. Yesus bukan untuk orang di luar Yahudi. Itu betul. Yesus itu diutus untuk orang Israel. Nah, ketika yang diutus untuk bangsanya atau umat pilihannya sendiri menolak dia, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ketika anak Anda beri sesuatu kepada anak Anda, tetapi anak Anda menolak, tidak diterima, ya, tidak mau menerima pemberian. Apakah Anda memaksa anak Anda untuk memakannya, misalnya suatu makanan? Jadi Yesus ini ditolak oleh Israel. Ya, padahal dia diutus untuk mereka, untuk bangsaku, ya, untuk umat pilihanku, tetapi ditolak. Nah makanya Yesus membuka kesempatan untuk orang-orang di luar Yahudi. 12 murid yang dipilihnya inilah yang diutusnya menjadi rasul untuk ke bangsa-bangsa lain. Nah sampai rasul juga digabungkan, Paulus juga digabungkan kepada 12 murid Yesus, sehingga Paulus mengatakan, kepadamulah Injil Kerajaan Allah dinyatakan untuk pertama kalinya, tapi kalian menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ingat enggak ketika Yesus disalibkan dan mati, ya, ada tua-tua Israel mengatakan, sungguh dia ini anak Allah. Biarlah dosa kami tertanggung pada anak cucu kami. Jadi kalaupun bangsa Israel yang mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, mana ada perlindungan karena mereka telah membunuh Yesus. Nabi-nabi sebelumnya dibunuh, ya, hamba-hamba utusan-utusan sebelumnya dibunuh, anak pun dibunuh. Itu perumpamaan Yesus, ya. Dia mengaku dia adalah anak Allah.
Jadi ketika Israel menolak dia, ya, adalah anugerah yang terbesar untuk kita di luar Yahudi. Jadi di dalam ketika Yesus menjanjikan kepada muridnya, aku akan mengirimkan kamu Roh Kudus dari Allah, dari Bapa. Nah, murid-murid Yesus itu disanggupkan untuk berbahasa lain supaya Injil Kerajaan Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita perhatikan juga Petrus ketika menerima suatu penglihatan, ya, kain yang berisi hewan-hewan yang haram, Tuhan beritakan makan, tidak ada yang haram, apa yang dihalalkan Allah, tidak ada yang diharamkan. Ya, itu berbicara tentang ketika Petrus, ya, ketemu dengan seorang di luar Yahudi yang percaya dan menjadi Kristen, jadi pengikut Kristus. Ini adalah tugas Petrus, ya, karena dia merasa keyahudiannya tinggi, dia menganggap orang-orang di luar Yahudi adalah kafir, ya, dianggap sebagai hewan-hewan haram seperti anjing, babi dan lain-lainnya. Ini tugas Petrus, ya. Jangan kita punya pembatas untuk Injil disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Ketemulah dia dengan Cornelius, bukan bangsa Yahudi, tapi jadi Kristen. Jadi murid Yesus itu dan Paulus diutus untuk orang-orang di luar Yahudi, karena Israel telah menolak dia. Ya, Israel sampai sekarang belum tentu percaya Yesus, masih pada ajaran agamanya yang dulu, ya. Jadi kalau Anda katakan hukum Allah hanya untuk Israel, ya, kalau Anda hanya katakan Yesus hanya untuk Israel, ya, inilah kita harus baca semua, ya, Injil Matius, Markus, Lukas dan tulisan Paulus supaya kita bisa paham bahwa Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua manusia di dunia. Yesus diutus untuk semua kaum, semua bangsa, semua bahasa, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Itu disampaikannya kepada murid-muridnya. Tidak ada yang bisa membantah firman yang keluar dari bibir Yesus. Ya, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada nama nabi lain yang akan membawa kita kepada Bapa selain nama Yesus. Itu, saudaraku, itu saja dulu. Silakan Anda berbicara lagi. Ya, terima kasih. Jadi Al-Quran memang sulit untuk digugurkan kebenarannya Quran itu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kata Quran. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Mana buktinya? Mana dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada dunia Yahudi. Mana buktinya? Itu kata Quran. Jadi kalau hanya paradigma, hanya asumsi, hanya tafsiran, oh no, itu nggak make dengan Quran. Yesusnya dengan tegas mengatakan, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Matius 5 nomor 10. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi Al-Quran tidak goyah dalam hal ini. Kul katakan kepada seluruh manusia yang merasa mereka Yahudi, yang merasa diri mereka Nasrani, Nasaret, Nasorios, kata Quran. Hatu burhanakum, tunjukkan mana kebenaranmu. Ngaku anak Tuhan, ngaku bukan lagi hamba Tuhan, ngaku pewaris surga. Mana kebenaranmu? Tunjukkan dulu. Kalau ada kebenaran itu dari kalian, saudaraku Kristen, gugur Al-Quran seketika. Tapi 2000 tahun kemudian Al-Quran tidak tersentuh. Tidak pernah goyah Al-Quran. Makanya ketika diterangkan di dalam nubuah, ini saya berbicara nubuah dalam lintas perbandingan agama. Ulangan 33 nomor 2. Apa kata Tuhan di situ? Akan datang kemudian pembawa hukum, di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala yang akan menghantam dan menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya.
Itu dia membawa 10.000 pasukan, di tangan kanannya kemudian ada api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum dari langit yang akan membumi hanguskan kemudian hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itulah Quran. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Hari ini, saudaraku Kristen berhadapan dengan kami, wakil dari Apologet Islam Indonesia, minta kemudian data akurat kalau Yesus mengaku diutus kepada kalian orang-orang Kristen pemakan B2. Ada enggak? Jadi cuman cinta sepihak, bertepuk sebelah tangan. Dan itu dijelaskan pula di dalam kitab saudara. Hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat. Coba bayangkan, sampai kepada level bernubuat, bahkan sampai pada level mengusir setan, bahkan sampai pada level bermukjizat. Kalian pakai nama Yesus, tapi kok Yesus mengatakan, enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Bahkan sampai kepada level apa? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini saudaraku? Jangan baik-baik aja, jangan tenang-tenang baik. Neraka menunggu, kematian akan datang terhadap kalian. Kalau kalian lengah, masa bodoh, sok paten, sok cantik, tapi ternyata tak ada dasar akuratnya, tidak ada validasi yang mendasarinya, lalu buat apa bermimpi? Buat apa menghayal? Buat apa kemudian sibuk-sibuk setiap minggu kalian kemudian bernyanyi, memuji dan seterusnya? Itu apa? Kalau tidak ada dasar pijakan kebenarannya, pondasinya rapuh. Kami bukan ingin mengurusi, tapi ini Al-Quran kami yang mengatakan, hei kalian, kata Quran, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Tunjukkan jika kalian orang benar. Mana buktikan. Mana? Bahkan justru Anda menguatkan, memang nggak ada. Memang nggak ada. Hukum Taurat memang nggak ada untuk kami. Lah, lalu pondasinya Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu untuk sopo? Ya untuk siapa? Kok di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini sopo, rek? Lawang Taurat itu hanya untuk Bani Israel, kok kita? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan hukum Torah hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel, Bible pun menjelaskan Torah hanya untuk Bani Israel, dan Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen ini sopo, anak muda? Kristen ini sibuk sendiri. Tak ada hukum yang datang kepada mereka, mereka sibuk nyembah Yesus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, ibadahnya minggu, masuk ke gereja, mengharap sesuatu yang hanya mimpi, angan-angan, khurafat, tidak ada dasar pijakan. Kalau Al-Quran menyembah Allah, Allahnya yang mengajarkan, innani anallah. Kalau Islam beribadah kemudian menyembah kepada ilahnya, ada perintah. Kalau Islam berbicara tentang kitab sucinya, ada kitab suci yang berbicara tentang Islam. Kalau Islam berbicara tentang Nabi Muhammad berbicara tentang umat Islam. Tapi Kristen berbicara tentang Eloah, Elohim, Yothafafe, Adonai, Hasem. Tak ada oknum-oknum yang disebutkan ini berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Injil, Injil tidak berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Yesus, Yesus tidak berbicara tentang Kristen. Jadi Kristen ini siapa, rek? Ini kata Quran. Saya simpulkan sekali lagi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan. Serukan. Wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka. Tunjukkan kebenaran kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan kebenaran yang ada di dalam diri-diri kalian sebagai saudara saya Kristen, maka yang ada hanyalah kesesatan yang dibungkus seakan-akan benar. Karena Yesus mengatakan begini, saya kutip di dalam pengajaran beliau, Matius 21 misalnya, di data nomor berapa itu? Matius 21 nomor 43, saudara-saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, mana Yesus mengatakan bahwa
dia diutus kepada di luar Yahudi yang akan membuahkan kerajaan itu? Ada enggak? Ada enggak kisi-kisi pengajaran Yesus menghantarkan kita menjadi Kristen, penyembah anak orang? Ada enggak? Tak ada. Sepi pemberitaan. Oleh karena itu, satu-satunya kembali kepada Quran yang mengatakan, hei kalian, jika kalian adalah orang benar, coba tunjukkan mana kebenaranmu. Nah, yang sesederhana ini, saya bertanya, jika Kristen itu adalah agama yang benar, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia diutus kepada orang-orang di luar Yahudi. Saya butuh dalil, silakan. Gimana? Saya mau menjawab, bisa? Silakan Ibu Caroline. Selamat malam. Ini Kang Dito, Alif, dan Juma. Saudara-saudara semuanya, ya. Selamat malam. Malam kenal bagi yang belum kenal. Saya mau menjawab Zuma, kayak itu ya, game Zuma gitu ya. Saudara Bang Zuma, saya mau menjelaskan ayat yang Bang Zuma minta ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Ya, jelas ya. Indonesia juga ya. Indonesia juga Bu ya. Ya, semua bangsa. Betul. Arab juga. Arab juga semua bangsa. Lanjut dulu. Ya lanjut Ibu, lanjut. Itu dalilnya ya, Juma menjawab, Quranmu menjawab, Alkitab menjawab Quranmu, ya. Oke, sudah giliran saya. Masya Allah. Ini sangat luar biasa jawabannya. Jadi gini ya saudara, kita itu bukan hanya sekedar modal mulut. Di dalam beragama itu kudu wajib terkoneksi mulut kita itu, lidah kita itu dengan akal. Kalau hanya modal mulut, tidak berakal, cicak pun bisa bernyanyi. Anda membantah Al-Quran dengan Matius 28. Hei saudara, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17:8. Dengarkan pelan-pelan yang saya uraikan ini. Dengarkan pelan-pelan. Tenangkan diri Anda, dengarkan pelan-pelan. Yang Islam juga, saudara-saudara saya di bawah, anak-anak saya, dengarkan. Yesus berkata, sebagaimana dalam Al-Quran juga, Nabi Isa alaihissalam juga berkata, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Nabi Isa berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Yesus juga menutup perkataan-perkataannya itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya. Segala firman itu tidak ada Matius 28. Yesus tidak pernah menyampaikan sebelum dia menutup ajarannya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada, itu ajaran Yesus itu nggak ada. Nggak ada. Ini yang pertama. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel muridnya, pergilah, sebab kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Maka ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Yesus yang aslikah atau Yesus yang palsu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Hati-hati, kata Yesus tuh kepada Bani Israel. Murid-murid yang telah disampaikan kepada mereka pemberitaan, segala firman, segala kuasa, segala apa yang Tuhan berikan melalui Yesus,
Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Terjawab toh? Bahwa orang Israel harus tahu Yesus ini adalah perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Bukan dia yang melakukan kemudian kuasa itu sendiri, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu Yesus yang betul. Tapi kalau dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, tunggu dulu, itu siapa? Untuk mendeteksi bahwa yang di dalam Matius 28 ini Yesus asli atau Yesus palsu, baca nomor 20-nya. Itu kuncinya tuh. Kita baca nomor 20. Apa nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini deteksi. Ini orang berakal ini akan sampai ke situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita deteksi dulu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar orang ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar manusia memakan semua makanan, memakan semua binatang, memakan semua apa yang diharamkan Tuhan, meminum semua apa yang diharamkan Tuhan? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya Natalan? Mana perintahnya merasulkan Paulus? Mana perintahnya mengkitabkan 13 buku Paulus? Ada? Enggak ada kan? Berarti saudara-saudaraku Kristen menerima perintah ibadah minggu, menerima kemudian ajakan tidak bersunat, menerima ajakan menganggap hukum Tuhan itu sampah, itu bukan dari Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Lagi-lagi Al-Quran tidak pernah goyah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ketika Anda ingin memenggal kebenaran Al-Quran dengan membawa data Matius nomor 19 ini, endingnya ada 20. Maka Yesus berkata apa? Kamu ingin melihat nabi palsu? Kamu ingin melihat nabi palsu yang menerima kemudian ajaran dari setan? Kata Yesus, lihat dari buahnya. Apa buah? Pengajarannya. Kalau ajarannya itu tidak pernah aku ajarkan, itu bukan dari aku, Cak Ayu. Itu bukan dari aku. Ingat sekali lagi, kembali rolnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Hayo, ada enggak kemudian Matius 28 di situ? Ketika murid-muridnya telah menerima, ada enggak perintahnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak ada. Yang murid-murid terima, Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, Cak Ayu. Itu firman yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti itu, saudara. Jadi saya simpulkan sekali lagi, untuk mengetahui bahwa yang berkata yang keluar dari kubur itu Yesus yang asli atau bukan Yesus yang asli alias palsu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah dengan sombong berkata di dalam firman yang diterimanya dari Elohim untuk Bani Israel, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Tunjukkan data itu. Silakan. Kamu lari kemana-mana, Juma. Tadi kamu tanya, di mana Yesus untuk semua bangsa? Kamu tanya itu pertanyaan tadi, jangan kau lari-lari kemana-mana. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tadi mengatakan Yesus hanya untuk Israel. Itu aja fokus. Gak usah kau babus sampai Medan, sampai Jakarta. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus Yesus sendiri berkata,
perintah untuk memberitakan Injil. Yesus berkata, Yesus memberkati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan bumi. Di mana nih? Itu ucapan yang muncul Matius. di luar kelas Yesus, Mbak. Yesus sendiri yang Yesus. berkata, oi. Yesaya Sekarang- Matius 28 ya, yang ke-18 Oke. Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan Oke. segala kuasa di surga dan di bumi. Di Oke, baik. Matius 28 ayat 18 Yesus Oke. berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, Yesus berkata, baik. Yesus mendekati mereka dan Oke. berkata, kepadaku Oke. telah diberikan segala kuasa di surga dan di Oke. bumi. Karena Oke, itu baik. pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah Oke. mereka dalam Sip. nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, Ya? baik. Sekarang Kamu tadi saya boleh bertanya? Kamu tadi jelas Sekarang fokus. saya boleh pada tanggapi nggak ini? pertanyaanmu, mana Yesus untuk semua bangsa? Kamu bilang Yesus hanya untuk Israel. Itu fokus. Iya. Kamu lari kemana-mana. Oke. Jelaskan babi bibu Baik. hanya menyesatkan orang. Baik. Saudari Carolina, percayakah Anda Yesus berkata agar waspada kepada Yesus palsu? Percaya nggak? Jangan lari kemana-mana. Yesus pasti. Ya, saya tanya dulu dong. Yang saya tanya itu kan ucapan Yesus anak Maria, bukan ucapan Yesus palsu. Kan jelas pertanyaan saya. Al-Quran kan menarasikan itu kan. Wa ma katalu wa ma salabu. Yesus juga menarasikan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Kan jelas tuh. Sekarang uraiannya, sebelum muncul Yesus yang keluar dari alam kubur, Yesusnya berkata, segala firman telah aku tamatkan. Selesai. Nah, sekarang ada tambahan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah Carolina sebagai pastor, sebagai pendeta. Ada tambahan? Enggak ada tambahan. Makanya Yesus minta waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Lah kok di situ percaya? Kenapa di situ percaya? Karena ente bukan murid Yesus. Begitu saudariku Carolina. Neraka itu luas dan siap melulantakkan diri Anda kalau Anda tidak menggunakan akal, hanya egois aja. Pertanyaan saya saudari. Habis ini Anda bicara. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Adakah Yesus meminta Bani Israel, bukan Kristen ya, agar waspada kepada Yesus palsu? Karena Yesus palsu itu akan datang dan kemungkinan besar kata Yesus akan menyesatkan murid-murid asli juga. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Lukas 21 nomor 8. Tolong Anda jawab dengan jujur. Silakan. Jangan kamu lari ke Yesus palsu, Yesus palsu. Itu ditujukan kepada nabi palsu yang mengaku-ngaku seperti Yesus, yang mengaku-ngaku mengerti firman Tuhan seperti dirimu itu. Kamulah nabi palsu itu. Kemudian masalah ayat ini adalah ayat Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang sudah dibaptis dan menerima namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah murid Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus sudah mengenalnya dan Yesus sudah mengenal orang itu dan orang itu adalah Kristen. Artinya pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Salah Jadi kamu lagi. jangan tidak mengenal Kristen ya. Kristen itu artinya Oke. pengikut Yesus Kristus ya. Iya. Jadi jelas. Kamu jangan congor dan menyesatkan dengan 4.000 orang yang di sini ya. Al-Quran saya belum goyang sedikit pun sahabat-sahabat. Kul ha'atu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan wahai Carolina yang cantik. Jika ada bukti kebenaranmu tunjukkan. Saya bertanya, apakah Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya akan datang kepada mereka Yesus palsu? Ya atau tidak? Tunjukkan kebenaranmu. Yesus berpesan gak kepada Bani Israel murid-muridnya angkatan pertama? Hei kalian, waspadalah sebab akan datang kepada kalian penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Jangan kau percaya. Sekarang saya tanya nih sama saudari.
Percaya enggak Anda ucapan Yesus ini bahwa akan muncul Yesus palsu yang mendatangi murid-murid Yesus asli? Percaya apa enggak percaya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Carolina, silakan. Percaya enggak? Kalau ente percaya, Ayatnya. Kamu percaya tunjukkan nggak? ayatnya di mana? Kamu tunjukkan ayatnya di mana perkataan itu? Tunjukkan. Lukas 21 nomor 8. Satu aja dulu. Kalau kebanyakan nanti gugur rambutnya saudari saya ini. Itu tanda-tanda akhir zaman. Itu bukan di zamannya Yesus. Itu yang dikatakan Yesus itu adalah akhir zaman ini. Ya? Akhir zaman. Itu ketika muridnya bertanya, tunjukkan Allahu gimana Akbar. akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir Al-Quran zaman itu, tidak itu goyah. akan datang orang Masya Yesus Kristus Allah. yang mengaku penyelamat dirimu itu. Subhanallah, Al-Quran. Penyesat itu dirimu, ya. Al-Quran, Al-Quran. Yesus Aku tidak berkata, mengenal Al-Quranmu dan aku menjawab dengan waspadalah apa yang ada kepada di dalam kitab. penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat Wah, itu di datang akhir kepada zaman, kamu. bukan kepada murid-muridnya. kepada Apakah akhir murid zaman Yesus ini. hidup sampai akhir zaman, Cak Ayu? Jangan menghayal ente. Itu tanda-tanda ucapan akhir Yesus. zaman. Jangan kau sesatkan itu 4.000 orang yang nonton. Gara-gara kau orang masuk neraka. Kau yang lebih bunyi. Masuk ke neraka. Saudariku, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu Penyesat itu datang kepada percaya. siapa? Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada murid Yesus, angkatan pertama. Angkatan kedua siapa muridnya? Muridnya cuma 12. Angkatan pertama itu maksudnya adalah orang yang hidup berdampingan dengan Yesus yang disebut sebagai murid. Mana dalilnya, mana ayatnya? Lukas 21 nomor 8, Cak Ayu. Murid-murid Yesus cuma 12 dan dia hidup bersama Yesus Kristus. Ya, itulah Di mana yang itu? dimaksud Penyesat itu datang di Yesus. mana? Saudariku, Penyesat itu di mana ketika murid-muridnya masih hidup? Dia hidup bersama Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih dulu naik daripada murid-muridnya hilang. Penyesat Kau bilang kamu pada itu murid-muridnya penyesat datang. Saudariku, kalau Anda membantah itu berarti Anda memang betul-betul antikristus. Bukan kamu bilang tadi penyesat datang kepada Anda percaya murid-muridnya. enggak kepada ucapan Yesus? Nih, Kamu tadi saya baca. bilang penyesat datang kepada murid-muridnya. Murid-murid siapa? Jelas itu. Dengarkan saya bacakan karena kayaknya Anda nggak paham Bible. Gini. Lukas 2, murid-muridnya siapa? sabar dulu, saudariku, neraka luas. Kamu Jangan dah diperebutkan. bilang tadi penyesat datang Saudariku, kepada murid-muridnya. iya, Yesus makanya masih ada di dengarkan situ. dalilnya. Saudari, dengarkan dalilnya. Dan Dengarkan dalilnya, kamu murid-murid yang dengarkan. Kamu yang sesat, kamu yang belajar lagi Lukas kamu 21 nomor 7. Lukas 21 nomor 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Yang bertanya kepada Yesus siapa? Iya, murid-muridnya bertanya pada Yesus. Kenapa? Itu sudah tahu. Terus kenapa Anda Iya, muridnya membantah? bertanya. Ya, murid-murid kan? Oke, Muridnya saya lanjut. bertanya tentang akhir zaman. Muridnya itu bertanya tentang akhir Kenapa zaman. jadi akhir zaman? Cak Ayu, dengarkan. Guru, ya paman, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya, saya tahu muridnya. Apakah ada penyesat itu Muridnya. datang ke muridnya? Berarti kata Yesus, dengarkan. Muridnya adakah penyesat itu datang? Iya, dengarkan. Muridnya adakah penyesat itu datang? Dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Berarti penyesat itu zaman mana? Zaman mana?
Itu kan judulnya ada aja kedatangan anak manusia yang kedua kali, bro, akhir zaman. Kok jadi judul? Saudariku, judulnya itu kalau film permulaan penderitaan. Ini Anda belajar di mana, Swe? Hei, Ini kan 26, 27 judulnya adalah kedatangan anak manusia permulaan tentang penderitaan orang Arab. Lukas 21. Nah, inilah kalau bengek. Dibilang Lukas 21 nomor 7. Permulaan penderitaan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu terjadi?" Saya bacanya 28, 25. Ya, makanya jangan makanya aku bilang jangan hidup dalam mimpi. Jangan mimpi. Penderitaan itu artinya akhir zaman. Saudariku, tidak ada artinya Anda ngotot, Anda bertele-tele, Anda berlata-lata pada masa ajal Anda datang, penyesalan itu akan datang. Oke? Tak ada gunanya Anda enggak ada gunanya. Mumpung masih ada kesempatan, mari buka diri, buka akal. Ini Bible, ini Bible. Nanti kamu lebih dulu yang dimasukkan neraka. Saya cari yang diskusi yang gunakan akal. Kalau misalnya di Kristen masih menyisahkan orang yang berakal, oke? Saya nggak butuh manusia yang mau bunuh diri sendiri ke neraka. Dalilnya jelas. Yesus berkata apa? Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan mereka akan berkata, "Akulah dia." Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti, kamu jangan mengikuti mereka. Kamu kan murid yang bertanya, guru, ya paman, bila manakah itu terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Nah, kata Yesus mengatakan kepada mereka, waspada supaya kamu jangan disesatkan. Loh, ini cerita yang terjadi dan akan terjadi terhadap murid Yesus. Katanya percaya kepada Yesus, kok melalang buana kemana-mana. Ayolah saudara-saudaraku, jangan sombong dengan kebenaran. Kasih kesempatan itu Pak Lintas semua. Oke, silakan. Saya memberi ruang kepada saudara-saudara saya Kristen untuk berbicara dengan jujur berdasarkan Bible itu sendiri. Ingat, Bible itu kitab saudara. Jangan justru saya yang lebih percaya isinya daripada kalian. Silakan. Iya. Pak Samuel. Nggak nyimak nih Pak Lenta ini. Jadi Bang Suma ya, ini silakan, Bang. Kita beda. Kalau Yesus asli dan palsu itu ya, kalau Yesus sendiri bersaksi dia itu akan mati dan bangkit disesa dan dianiaya. Kalau Yesus palsu, Yesus yang tidak mati dan bangkit yang diserupakan, itu yang palsu. Itu di ajaran kalian itu. Jadi itu yang palsu. Yang asli itu ada saksi Maria ibu Yesus, murid-muridnya, ahli-ahli Taurat, siapa-siapa yang menghakimi, orang banyak yang berteriak salibkan dia. Itu Yesus mati dan bangkit. Juga di surah Maria 3:3 itu. Jadi Yesus palsu itu yang di ajaran kalian itu, yang tidak mati dan tidak bangkit, yang diserupakan. Nah, itu yang palsu. Oke, baik Bang, baik. Masih di situ dia. Di mana dia sekarang? Sudah pergi belum? Jadi gini, sudah pergi, udah berangkat dia tadi. Dipanggil sama suaminya karena dia belum masak. Iya. Tidak, udah. Udah pergi tadi. Iya. Dia kemana sekarang? Iya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu kemana dia pergi. Yang jelas bisulnya udah meledak di sini. Entah dia mau kemana, terserah dia lah, benda. Bukan urusan kita itu. Jadi gini, saudaraku. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Coba Anda baca itu. Daud menubuatkan Mesiasnya tidak ditinggalkan di kuburan. Mesias yang dibangkitkan itu tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh tangan kanan Elohim.
Siapa itu? Siapa itu, Bang? Siapa itu? Ayo. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Ini bukan Quran, ini Bible. Kalau Al-Quran sudah final. Barrafa'ahullah alaihi. Nabi Isa diangkat langsung oleh Allah ke sisinya. Itu Al-Quran udah final. Tidak mungkin saya akan menanamkan isi Quran kepada orang yang mematikan akalnya. Sedangkan Bible menceritakan seperti itu dibantah. Apalagi Quran. Coba anda baca kisah para rasul 2 itu. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Daud adalah seorang nabi. Kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, katanya. Dia yang telah menubuatkan tentang datangnya seorang Mesias. Jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya tidak mengalami maut. Dan dia tidak ditinggal di kubur. Lalu kemudian kata Petrus, Daudnya mengatakan Elohim akan menyelamatkan dia dengan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu jelas, itu dalil. Iya, Yesus bangkit mengalahkan maut. Kalau dia masih dikubur tidak bangkit, berarti dia kalah. Nah, itu perspektif Anda. Sedangkan Ada pada saat ayatnya. iya, saya paham kalau itu, saya paham. Tetapi sayangnya saudara, Petrusnya sendiri yang mengatakan itu, bahwasanya dia tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan di data 36-nya Petrusnya mengatakan, oleh karena itu orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Itu sama seperti di Al-Quran. Karena yang disalibkan ini adalah penyesat, maka Allah menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan orang-orang kafir. Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan Yudas itu iblis? Coba. Dan ketika dia bangkit, dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan yang menjanjikan kuasa surga, langit dan bumi, itu iblis. Yesus dicobai oleh iblis. Lukas 4 nomor 6. Yesus dicobai. Iblis berkata, hei Yesus, ya paman, jika engkau menyembahku, segala kuasa langit dan bumi dan kemegahan bumi ini akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis memberikan kuasa itu kepada si mayit yang ada dalam kubur. Maka ketika ia bangkit, dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepada si mayit ini? Adakah Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus, langit dan bumi? Gak ada. Yang menjanjikan kepada siapapun yang dia kehendaki kuasa langit dan bumi hanya si Bilis Isis. Yesus sudah berapa kali dicoba. Hei Yesus, kalau kau sanggup, kalau kau menyembahku, ku kasih kamu segala kuasa. Langit dan bumi, kau jadi penguasanya. Sembah aku dong. Apa kata Yesus? Tidak. Berarti Yesus tidak menerima kan? Nah, siapa ini, si mayit ini yang menerima kuasa tersebut? Siapa? Itulah manusia yang mengaku akulah dia. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pada saat sejenak sebelum penangkapan, ada manusia mengaku akulah dia. Baca di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Roma datang mencari Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Maka ketika dia ditanya, siapa yang kalian cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata makhluk tersebut? Akulah dia. Ditangkap. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku akulah dia, itu penyesat. Nah, ditangkap oknum yang mengaku akulah dia. Setelah ditangkap, naik dia, disalib. Setelah disalib, turun dia di kuburan. Setelah di kuburan, dia keluar. Setelah di kuburan, keluar dari kuburan. Apa katanya? Pergi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Kata Yesus, penyesat. Kenapa penyesat? Karena Yesus yang mengatakan bahwa tanda-tanda penyesat itu adalah mengaku dengan berkata, akulah dia. Yang ditangkap dan disalibkan ini mengaku akulah dia. Apa buktinya kalau itu bukan Yesus? Eli, Eli lama sabachthani. Yesus seumur hidup tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus.
Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Jangan kau putar balikan Alkitab semua ya. Loh, saya nggak putar balikan, saudara. Yesus ya, yang mereka tanya ya mau dicium Yudas. Berarti Yesus yang penyesat kan? Ya, berarti Yesus yang Anda maksud penyesat kan? Akulah yang kamu cari. Akulah dia. Ya, siapa itu? Itu bukan. Siapa itu? Bukan Yesus palsu. Anda jangan putar Dari mana balikan. Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu bukan Yesus palsu? Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana juga Anda bisa pastikan kalau itu Yesus Saya palsu? dapat pastikan Yesus berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Ayo. Jangan kau tafsir kata akulah dia Oh, bukan. semau-maumu. Ya. Itu kata Yesus. Saudaraku, Tidak. Yesus berkata Jangan. kepada muridnya. Yesus berkata kepada muridnya, Bahaya, saudara. waspadalah. Jangan putar-balikan Alkitab. Saya tidak memutarbalikan, saya justru meluruskan, saudaraku. Anda baca topiknya Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Coba Anda baca. Karim. Yesus berkata. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Oke, sekarang begini. Ya. Oke, saudara Kristen. Siapa namanya ini? Chris. Saudaraku Chris. Oke. Anggaplah itu Yesus asli. Anggaplah itu Yesus asli. Sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada ucapan Yesus, maka wajib mutlak harus ada yang memenuhi penyesat mengaku akulah dia. Ego emi. Tolong tunjukkan. Setelah oknum yang ditangkap ini mengaku ego emi, siapa lagi yang pernah mengaku ego emi? Tunjukkan. Saya malam ini juga akan menghubungi kantor KUA untuk menikah hari Ahad besok. Kalau Anda bisa tunjukkan kepada saya, silakan. Saya hitung sampai 10. Itu 1, adalah nubuat. 2, Iblis juga nanti akan 3, mengaku aku Mesias nanti. 4, Ya, iblis akan menyaruh seperti 5, Yesus ya. Menjelang 6, hari kedatangan Yesus, iblis akan 7, berbuat sesuatu bahwa 8, dia akan menampakkan diri sebagai 9, Yesus. Itu 10. nanti. Gak ada, teman-teman. Udah. Sudah ada, kawan. Gak ada. Gak ada. Jangan, Sedangkan, saudaraku, Jangan, sedangkan, sabar. Jangan cuma sakit hati disampaikan di sini. Jangan. Mending Anda turun, Anda minum air, Anda renungkan apa yang saya sampaikan daripada Anda celoteh di sini. Yang membantah dalil, mending Anda turun. Istirahat kek atau apa kek. Mungkin masih ada Kristen lain yang menggunakan akal sehat. Yesusnya berkata nih kepada muridnya, hei muridku yang ganteng, ya paman, waspadalah kepada penyesat. Tanda-tandanya apa paman? Tanda-tandanya dia berkata dengan mulutnya, akulah dia. Oh, itu tandanya. Oke, nah kita ke timur, nguping ke sana sini, ada nggak yang mengaku akulah dia? Nggak ada. Kita ke barat, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada di sini. Kita ke Yudea, ada nggak yang mengaku akulah dia di sini? Nggak ada. Kita ke sini, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada juga. Tapi ketika kita kemudian ke gurun paran, kita temukan kemudian orang yang mengaku akulah dia. Lalu apa yang terjadi terhadap dia? Orang ini ketika mengaku akulah dia, apa yang terjadi di situ? Wow. Kok wow? Ada apa Bang Suma? Wow. Emang ada apa sih? Ketika orang itu mengaku akulah dia, kok wow? Ya iya. Wow. Kenapa? Ada apa weh? Bilang dong. Apa yang terjadi pada saat dia mengaku akulah dia? Para prajurit mundur dan berjatuhan ke tanah. Sampai dia begitu. Iya. Kalau hanya mengatakan akulah dia yang engkau cari loh teman. Mana? Apa? Kenapa dia harus jatuh? Untuk apa? Tapi karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan penyesat itu berkata akulah dia. Nah, kalau Anda mengatakan yang berkata akulah dia itu adalah Yesus, kan Yesus memang sudah mengatakan, Cak Ayu, penyesat itu mengaku Yesus. Berarti korbannya akan mempertahankan itu bukan palsu, itu Yesus. Kenapa mengaku Yesus?
Ya karena penyesat. Kenapa mengaku Yesus? Karena memang harus mengaku Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena memang harus mengaku Yesus penyesatnya. Pakai nama Yesus, berkata akulah dia. Dua hal terpenuhi. Yang pertama mengaku Yesus. Host, tidak usah dinaikkan Bang Suma 04 atau 03. Saya sudah ada di sini. Oke? Iya. Jadi gitu, akulah Yesus. Dari penyesatnya terus berkata Yesus. Nah sekarang ketika penyesatnya mengaku Yesus, ditangkaplah dia. Bukan Bang Suma, itu bukan penyesat, itu adalah Yesus. Oke, saya duduk, saya santer, kemudian ambil rokok sebatang, bakar, ketepak, isap. Silakan tunjukkan oknum selain oknum itu yang mengaku akulah dia. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Ada? Tidak ada. Itu di akhir zaman. Tunggu dulu. Penyesatnya mengaku akulah dia itu wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Tidak mungkin murid Yesus masih hidup sampai akhir zaman. Tidak mungkin. Berarti pada zaman itu juga penyesatnya itu datang, dan pada saat itu juga penyesat itu ngaku akulah dia, dan saat itu juga penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus. Gitu. Sabar ya teman-teman. Oke, jadi gitu. PR saudara-saudara Kristen ini dari Bang Suma dan timnya, tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia, yang datang pada abad pertama selain daripada yang ditangkap. Ahai, mantrasi anggota. Lanjut teman-teman sekalian. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu utusan Tuhan. Dia hanya mengajar kepada Bani Israel. Itu satu. Yesus yang dianggap ke seluruh dunia itu bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, bangkit menjadi Tuhan. Kemudian Paulus berusaha untuk mengajarkan itu. Jelas kok itu. Akulah dia. Ya itu sih kesimpulan sederhana kok. Yang penting kan mau jujur ya. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau dia adalah Tuhan. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau untuk seluruh dunia. Dia hanya untuk Bani Israel. Siapapun Yesus itu. Sederhana kok itu. Semoga tercerahkan. Jangan lupa nonton film Doti supaya kau nggak kena Doti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini Al-Quran menantang 1400 tahun. Tidak main-main. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini 1400 tahun Quran. Katanya karangan Nabi Muhammad. Katanya Quran itu bukan kalam pencipta langit dan bumi. Kok nggak gugur-gugur? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katanya ini karangan. Katanya ini ditulis orang yang buta huruf, yang tidak memiliki ilmu, yang tidak ada wahyu, yang tidak ada ilham, tak ada roh kebenaran padanya. Kok nggak bisa digugurkan? Kalian berasal dari orang-orang yang hebat. Agama kalian ditopang dari segala macam ya
kemajuan, kecanggihan, segala macam, kemudian apa yang ada di kalian itu mendukung dan sebagai pendukung keyakinan kalian. Ini Quran ya, Quran dari satu manusia saja nih. Dia tidak berkelompok, satu. Namanya Nabi Muhammad, hidup di zaman jahiliyah, tidak mengerti baca tulis, menceritakan ini. Kok gak bisa kalian gugurkan? Lawan terus Al-Quran itu, lawan. Benci saja Al-Quran itu, benci. Tutup akal kalian, tutup hati kalian, tutup. Tapi sayang, sampai kalian membusuk di dalam api neraka, kalian tidak akan pernah bisa kemudian menyentuh esensi kebenarannya selama kalian tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tantangannya. Qul hatu burhanakum, hei kalian, tunjukkan kebenaranmu, buktikan kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, cuman kesurupan. Cuman kesurupan kayak gitu. Mana kata Quran, kemana? Tunjukkan kebenaranmu, mana? Ayo, jangan sakit. Mana tunjukkan kebenaranmu? Mana tunjukkan? Ada. Nggak ada, Cahayu. Aku cuman minta tunjukkan dalilnya. Kalau di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Quran tuh, inni rasulullahi ilaikum. Itu kata Quran. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Oh, itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oke, Yesus berkata, Matius 19:24, aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Lah kalian Bani apa? Ayo, Bani apa kalian ini? Sulit saudara-saudara, sulit. Al-Quran mengatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Karisteng, dari mana datangnya? Ayolah saudaraku, mari, jangan angkuh, jangan sombong. Apalah artinya mempertahankan sampai mati, sampai ngotot, nipu sana sini, melilit lidah, tapi tidak ada dasar pijakan. Jadilah manusia yang cerdas, mempertahankan sebuah keadaan di mana keadaan itu tidak punya dasar. Itu adalah seburuk-buruknya keadaan. Itu seburuk-buruknya keadaan. Kambing diajari bicara dengan secanggih-canggihnya alat, dia akan tetap ngembek. Kambing, ini sudah zaman modern. Jangan gitu lagi dong. Ayo belajar sekarang. A, B, C, D. 1, 2, 3. Ya wajar. Wajar. Kamu paksakan kambing itu pun dengan cara apapun, tetap aja dia ngembek. Karena tidak ada alat yang ada di kepalanya untuk mendeteksi kebenaran. Lah ente ada akal. Janganlah hidup seperti kambing. Ada akal. Jangan gengsi. Lemah kita ini. Ketika kita kekeh mempertahankan kesesatan, besok hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sedetik setelah di bawah tanah, tak ada lagi pilihan. Kalau di sini sekarang nih, Anda masih hirup udara, masih ada pilihan, Cak. Mau masuk Islam atau tetap dalam kekufuran, masih ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalam tanah, mau siapapun yang datang memberikan pencerahan, menjelaskan kebenaran, sampai mulutnya robek sekalipun, Anda tidak punya pilihan. Anda tidak lagi Anda tidak lagi menghadap pada kehidupan duniawi. Anda sudah berhadapan dengan kehidupan selanjutnya, yaitu mempertanggungjawabkan segala apa yang Anda lakukan ketika hidup di dunia. Kesombongan tidak akan menghantarkan Anda selamat. Yesus nggak suka orang yang sombong. Ya, kepongahan tidak akan menghantarkan Anda kepada keselamatan. Yesus tidak suka kepada orang yang pongah. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Kasihi Tuhanmu dengan hatimu.
dengan akalmu, dengan budi pekertimu. Kasihi dengan itu, bukan dengan iman. Iman itu perkara hasil. Kalau akal sehat, iman hasilnya sehat. Tapi kalau akal jangankan sehat, berfungsi aja kagak, gimana iman mau benar? Jadi jangan sombong, jangan sombong. Ayo silakan. Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Al-Quran ini adalah alat deteksi untuk orang-orang yang di luar pengiman Al-Quran. Begitu. Sederhana bukan? Nah sekarang Anda uji saya dengan Bible. Ada nggak Kristen sini? Silakan Anda bunyikan suara Bible, kitab manapun, bab berapapun, nomor berapapun, uji saya. Sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia yang berpegang kepada akidah dinul Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Uji saya dengan Bible saudara. Dari kitab manapun, dari bab manapun, nomor berapapun. Silakan, silakan saudara Kristen yang ada di sini. Uji saya dengan Bible Anda. Di mana saya akan jatuh di situ? Bang Suma akan jatuh dengan Bible ayat nomor sekian, dalih sekian. Silakan Anda tunjukkan. Sebagaimana saya menunjukkan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Hei orang-orang Kristen, kata Quran, orang-orang kafir, tunjukkan bukti kebenaranmu. Nah tuh, disuruh tuh, tunjukkan bukti kebenaranmu bedeng. Mau kali lagi. Mana buktinya Yesus yang netek ke ibunya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebagaimana imanmu. Mana buktinya? Mana buktinya bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah benar? Mana buktinya? Mana buktinya bahwa masuk ke gereja itu adalah perintah Tuhan? Mana buktinya? Tunjukkan kebenaranmu. Jika kalian benar-benar memiliki kebenaran itu. Nah sekarang saya sudah uji. Tadi ada 2 saudara kita Kristen. Tak sanggup. Kuhitung sampai 10. Tak sanggup. Andai kan sanggup, bahaya, bisa kawin saya besok. Kemudian, mana ada saya janji? Kan aku janji. Gak ada janji. Aku gak janji. Aku hanya menunggu waktu. Oke. Jadi sekarang dibalik nih. Anda uji saya dengan Bible. Sekarang ini juga biar disimak oleh 4.000 lebih orang memandang. Di YouTube juga kurang lebih 1.000-an orang yang memandang. Sekarang Anda uji saya pakai Bible. Misalnya nih, di Lukas atau di Markus, coba uji saya. Jatuhkan keislaman saya dengan data-data di Bible saudara. 1 data kah, 2 data kah, 3 data kah, 4 data kah. Mana yang bisa meruntuhkan keislaman saya? Silakan. Ini tantangan. Ada? Ini saudara Handi ini dari sekte mana? Silakan. Saudara Handi mungkin bisa uji saya dengan data-data Bible. Mana yang bisa menjatuhkan saya? Saya tidak sombong, tapi ini berbicara mengenai kebenaran dalam perspektif perbandingan agama. Ini diskusi tentang agama, tentang keyakinan. Salah kita memilih keyakinan, maka neraka. Dan neraka bukan cuma datang untuk tamasya, enggak. Di situ sengsara selama-lamanya, kekal, tak ada ujungnya. Silakan, saya sambil bikin kopi ya, campur masako, sambil menunggu ada Kristen yang ingin menguji saya pakai menggunakan data Bible-nya. Saya akan karungin semua data-datamu itu. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bun? Saya sekte Amerika nih Gurunda. Oh, sekte Amerika, Masya Allah. Silakan Bunda, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Gurunda. Iya, silakan. Nggak ada oten sekarang. Ya izin dulu, saya kurang Namila kita sapa dulu. Iya, Izin ya, silakan. Guru. Pak Lenta, dari tadi Pak Lenta nggak buka mic. Pak Lenta, selamat malam. Pak Lenta, dibuka mic-nya Pak. Kristen atau Muslim? Sepertinya kepencet nih ya, tidur di atas. Oke, Pak Jerry Wood, selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak Jerry? Muslim. Assalamualaikum Gurunda, salam kenal semua dari Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jawa Timur dekat mana dengan Kalimantan, Bang? Dekat ya? Saya di Surabaya, Bang. Oh, Surabaya. Ya. Oke. Masya Allah. Subhanallah. Ini apa teman kita ini? Bang Jerry ya. Apanya saudara ini yang dinaikkan ini? Laskar tak berguna.
Impe, sisa-sisaan lu mau aja ngapain gitu, di sini, Impe? Hoi! Ya, ya. Ada Gimpe ya? Gimpe ulu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara Bang HMM, berapa harganya tuak 1 liter sekarang, Le? Nah itu dijawab itu. Allahu Akbar. Coba tanya banyak. Ukuran ban depan berapa? Tak paham. Ukuran angin ban depan. Makasih anak gua. Ini bukan air keran kan ini? Bukan air keran ini kan? Awas. Aku mau umumkan dulu ya banyak maaf ya yang ada di YouTube-nya Zulkifli Mabas sama Andi Selebes Channel itu memang nggak gerak gambarnya ya, namanya bahkan nggak tertulis. Ini ada kesalahan dalam emulator Androidnya, nanti akan kami perbaiki ya. Ini 2 hari 2 malam saya belum nemuin penyakitnya nih Banjuma. Nggak gerak kan ada YouTube? apa ya? Nah, Enggak. tunggu tanggal mainnya lagi, belajar dulu nih. Insya Allah secepatnya ditemukan solusinya. Kenapa demikian? Karena hostnya ini pakai Anti rungkat. apa namanya ini? Pakai anti rungkat. Anti bocor. Dia pakai anti rungkat. Anti Tapi tumpang, kalau Bunda. TikTok yang biasa aja cuma itu gerak. Kalau yang pakai yang biasa aja. Tadi seperti Banjuma tadi pagi kan live tuh siang ya. Itu gerak semua, bagus. Iya. Ya besok-besok ini Pak Arif ini kalau masih kayak gini aja nih, mulai malam ini ya, mulai malam ini malam, gitu aja sih. Subhanallah, Masya Allah. Pak Arif ya, mulai ini malam ini loh. Pakai yang biasa aja. Kalau yang biasa 2 jam tumbang. Oh ya, Luwu Utara di mana Ki? Di Luwu Utara ya. ya udahlah. Saya juga orang dari Luwu Utara juga saya. Sama-sama aja gitu Plek. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Meksiko Utara namanya Monte. Hah? Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Berhasil. Iya. Bukan, Meksiko Utara, kota terkecil daerah Luwu sana, Luwu Utara. Iya. Monte ya, tangga sama Burundi itu. Iya, saya dari Monte. Saya besar di kota kecil di Meksiko Timur, Luwu Utara. Itu siapa yang ngomel dari tadi itu? Lagarto, monitor Lagarto. Selamat pagi. Lagarto. Ya, Kristen Muslim? Kristen dia. Oke, silakan. Tantangannya jadikan gurunda kami, Bang Zuma kami. Ya itulah tadi. Silakan. Silakan Lagarto. Makasih Bunda Mela. Ya, sama-sama. Ya, jadikan gurunda Suma besok menikah. Hah? Aku datang itu. Jangan lupa undang saya. Iya. Baik, Saudara Lagarto, tadi kan Al-Quran saya nantang tuh. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai saudaraku Kristen, tunjukkan bukti kebenaranmu jika saya mau bicara kamu orang ini. yang benar. Iya, silakan Bang. Saya mau bicara yang ini. Islam yang mana? Islam yang Habib atau Islam yang Nusantara? Islam pada dasarnya itu cuman satu, Bang. La Bukan, tapi ilaha Indonesia kan, illallah tapi Muhammad Indonesia kan sekarang Rasulullah. banyak ini. Enggak. Kalau berbicara mengenai agama, Islam itu cuma satu. Kitabnya bernama Al-Quran dan hadis sahihah. Adapun yang istilah Islam Nusantara, mungkin maksudnya umat Islam yang ada di Nusantara kita ini.
Islam Malaysia adalah umat Islam yang ada di Malaysia. Islam Amerika adalah Islam yang ada di Amerika. Tapi berbicara mengenai akidah, mereka semua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu bang. Ini yang ngomel-ngomel dari tadi siapa? Dari Lagarto ini kayaknya. Apa sih itu? Oh, dia operator ternyata. Ya lanjut bang. Sekarang Anda coba jatuhkan, lumpuhkan keislaman saya dengan data Bible Anda. Ada nggak? Silakan. Coba. Ini kesempatan bang. Islam itu sesat berdasarkan Bible. Coba bang. Bukan, saya mau tahu aja ini Islam di Nusantara ini. Berdasarkan Bible bang. Kita mau dengan Bible. Islam itu gugur karena Bible yang menggugurkan Islam. Silakan. Kenapa kayak gitu? Suamiku lagi tak ada di rumah. Mabut guru. Allahu Akbar. Nah ini saudara Petra, mungkin Anda bisa menggugurkan keislaman saya dengan Bible. Silakan. Oke. Yesus kata Bible, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu Dia. Nah, kalau Yesus jalan kebenaran, Muhammad dan Allah jalan kebenaran enggak? Jangan ke situ dulu. Gugurkan ke Islam. Harus. Nah, bagaimana Allah tahu keselamatan? Coba. Bukan begitu caranya bukan gitu. Bisa enggak datang Allahmu untuk menyelamatkanmu? Bagaimana cara Allahmu? Bahwa kau lucu deh. Lucu ente itu. Kalau Anda membawa data, misalnya jika engkau mengasihi apa tadi katanya? Akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan ucapan Yesus kepada Thomas dan kawan-kawannya. Nggak gugur Islam saya dengan data itu, nggak gugur. Karena Yesusnya di situ sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ada Thomas di situ, ada siapa lagi? Ada Filipus di situ. Dua oknum ini yang disebutkan di dalam Bible data Yohanes 14 ini. Bahkan data Yohanes 14 ini ujung-ujungnya nanti aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Larinya kepada Roh kebenaran. Justru kalau membawa Yohanes 14 itu akan semakin kuat Islam. Islam akan semakin jaya di sana. Karena kalau Anda melihat di data nomor 26-nya, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ajaran Islam yang dimaksud ini malah. Jadi kalau Anda ingin menjatuhkan akidah Islam saya dengan Bible, justru akidah Islam saya akan lebih kuat dengan adanya Bible. Yang Anda uraikan untuk menjatuhkan malah menguatkan, itu maksudnya. Akulah jalan dan kebenaran. Inilah yang disampaikan Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Al-Quran malah mengatakan itu. Nabi Isa alaihissalam minta ditaati karena dia adalah jalan menuju kepada Allah yang harus ditakuti. Inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa. Berarti jalan lurusnya adalah ati'ullah
wa ati'ur rasul. Kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Itulah jalan lurusnya. Malah semakin kuat Islam. Ayo, siapa lagi Kristennya? Gugurkan keislaman saya dengan Bibelnya. Silakan. Jangan pakai ajaran Yesus, pakai ajaran Paulus. Kalau mau pakai Paulus. Silakan. Pakai ajaran Paulus boleh, ajaran Nabi Musa boleh, sesuai dengan suka-suka kalian lah. Tapi kalau ajaran Yesus, Islam pasti kuat. Yesus adalah jalan. Yesus pembawa kebenaran. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani taat kepada Nabi Isa alaihi salam, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba. Tapi jangan kau kasih saya Amsal. Tidak akan pernah gugur. Iya, serius. Karena ketika, ayolah Bang Suma, la takrabuz zina. Gak bisa gugur Islamku. Susah itu. Suamiku lagi lagi dalam perjalanan. Nah, boleh. La takrabuz zina. Gak bisa. Gak bisa. Oh, jangan saya Amsal. Yes, gak bisa. Izin. Ayo. Izin, Gurunda. Ayo. Kita sapa silakan, dulu. Dinda. Boleh. Rian Pok, selamat malam. Kristen atau Muslim? Rian Pok. Turunin aja kalau nggak ngomong. Iya. Oke, Depri, malam Depri, dibuka mic-nya. Kosong juga. Silakan teman-teman yang Kristen dulu ya. Teman-teman yang Muslim boleh di-cancel dulu permintaannya supaya diskusinya tetap jalan. Ini tantangan buat semuanya nih, Kristen-Kristen yang di bawah. Gugurkan keislaman Bang Zuma. Wah, ini tantangan. Saya izin Bang Dito. Caranya begini loh. Saya ajarin kamu nih. Sebagaimana prinsip ya iman Kristen nih. Kalau mau menggugurkan Banyuma, pakai cara ini. Itu pasti kau setuju. Banyuma, Tuhanmu kan nggak pernah turun ke bumi nih. Jadi nggak bisa dipercaya. Tuhan saya kan nyata pernah turun ke bumi. Begitu caranya. Pakai cara itu dong. Mati bale. Ya kan saya ajarin. Bagaimana kalau begitu? Banyak caranya. Supaya luntur iman Islam. Kenapa harus luntur? Karena Allah tak terlihat. Gitu. Kalau begitu, orang ini tidak punya akal. Karena akalnya tak terlihat. Sedangkan akal ini adalah alat yang kemudian dijadikan sebagai materi untuk dibicarakan terkait ilmu pengetahuan, terkait pesan, terkait rasa, dan apapun itu. Pencipta langit dan bumi sebelum menciptakan, dia kemudian berada pada hakikatnya sebagai Tuhan tanpa makhluk. Nah, supaya kemudian ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada, maka dia ciptakan, maka dia menciptakan. Dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan, itulah Allah. Al-Quran tidak bisa gugur di situ. Diterangkan dalam Fussilat ayat 53, Qaf ayat 16, dan seterusnya. Sulit. Tuhanmu tidak pernah turun. Oke. Tuhan saya tidak pernah turun. Listrik di rumahmu menyala pernah enggak? PLN itu kemudian mesinnya datang ke rumahmu. Ketebuk. Enggak pernah kan? Tapi kok bisa nyala lampunya? Dari mana sumbernya? Dari pabrik yang ada di sana. Itulah kehidupan di atas muka bumi ini. Dari mana sumbernya? Dari sana yang maha hidup, yang menghidupkan. Itulah Allah. Begitu saudara. Tapi menurut mereka Banyuma, cara melunturkan iman Islami itu, Tuhanmu tidak berwujud.
Tuhan kami pernah berwujud gitu. Ya justru Tuhan tidak berwujud, maksudnya Tuhan tidak bermakhluk, tidak datang dalam rupa makhluk. Itulah Tuhan yang betul. Kalau ada Tuhan yang kemudian berwujud, nampak, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia menempati ruang dan waktu. Segala sesuatu yang memiliki ruang dan waktu pasti akan terikat dengan ruang dan waktu itu, tergantung kepada ruang dan waktu itu. Segala sesuatu yang terikat ruang dan waktu itu makhluk namanya. Berarti punya keterbatasan, punya kelemahan. Jangan jauh. Yesus yang kemudian dikatakan Tuhan mereka wujud, Yesus punya kelemahan nggak? Bisa nggak Yesus tidak tidur? Bisa nggak Yesus tidak makan? Itu tidak disifati sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Gugur lagi dia, nggak gugur Islam saya. Karena Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan itu ditopang oleh kitab yang mereka ambil dari kitab Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22. Gak bisa gugur. Susah itu untuk gugur. Barakallahu fik saudara Andreas. Jadi gitu, apalagi gugurkan keislaman saya dengan Bible. Ya, tapi itu kan imannya Banyuma. Iman teman saya itu kan dia bilang gini. Memang sudah susah untuk masuk akal. Jangan paksa kami berakal dong gitu. Jangan paksa kami berakal. Ya sudah, Anda nggak bisa menggugurkan Islam saya berarti. Karena Islam saya kudu wajib berakal. Nah sekarang begini, telah akalnya nih terkait dengan wujud atau esensi atau hakikat Tuhan. Jangan Quran, terlalu berat kalau Quran. Bible aja dulu. Untuk kemudian kita mengambil kesimpulan, mengambil intisari dari sebuah data. Saya kasih nih, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Syukron Pak Haji Ferry. Barakallahu fiik Akhi Ferry. Ini siapa ini? Dialah satu-satunya. Berarti nggak ada duanya kan? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Yang tak tersentuh oleh kematian ini siapa? Yesus gugur. Siapa? Enggak bisa gugur Islam saya kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nggak akan pernah bisa gugur dengan Bible. Nah kalau mereka coba gugurkan kekristenan saya dengan Al-Quran, wah, belum nyebut juga sudah gugur duluan. Misalnya Qul huwallahu ahad, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Tuhanmu ada berapa? Masolang generasi mau bilang satu. Takut digebukin. Mau bilang 3. Baru 1 ayat itu yang gugur. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah makanya anak-anak saya. Iya silakan Dinda, silakan. Siapa dulu? Ya, Pak Marbun. Pak Marbun, monitor Pak Marbun. Nah, monitor juga. Ya, Kristen Muslim. Dari lahir Kristen, Protestan. Wow, mantap. Silakan. Salah itu bang. Salah itu bang. Itu keliru, dari lahir Kristen itu salah. Anda menjadi Kristen itu setelah diajar sama orang tua ke gereja. Shalom. Ketika Anda Shalom. Ya, Salmon. Ketika Anda masih. Silakan bang, silakan. Anda mau ngomong apa? Ya mengatakan shalom aja, puji Tuhan. Cuman itu aja, cuman tahu kata shalom aja, nggak ada kata Ibrani yang lain. Ngapain? Oh, cuman topeng aja gitu ya, biar dianggap seperti Yahudi bang ya, kayak Paulus kan ya? Hah? Kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi kan gitu. Ajari aja Al-Quranmu kepada Al-Quran nih. Muslim. Jangan
comot-comot ayat Alkitab. Kalau kau membaca ayat Alkitab dari ayat pertama sampai ayat akhir. Oke. Jadi nggak boleh mencomot data di Bible ya? Jangan. Dari mana Anda comot kata Alkitab? Sekarang saya tanya, dari mana Anda mencomot kata Alkitab? Lu baik congor sih lu. Malu ya bang? Maafkan aku bang ya, maafkan. Maafkanlah daku, maafkan sayangku. Malu ya bang? Malu bang ya? Ini Bang Suma memang kadang-kadang gak sopan. Malu ya bang? Dari mana abang mencomot kata salompas tadi? Aduh abangku ini. Malu ya bang? Kalau di Al-Quran Isa itu siapa? Bang, kata Alkitab itu Anda curi dari mana? Itu aja dulu bang. Di dalam isi Al-Quran itu Isa siapa itu? Isa itu siapa? Bonyok, saya bertanya dari mana Isa kau ngambil kata Alkitab? Isa itu siapa? Saya tanya dari mana kau curi kata Alkitab? Jawab dulu, itu dulu. Yang pelan-pelan aja dulu. Kau itu jangan mengatakan mencuri. Ya, kalau tidak mencuri lalu dari mana? Lu banyak ngomong sih lu. Banyak ngomong. Malu bang. Malu sama tetangga. Banyak listrik ngomong belum lu. dibayar ya. Banyak Masalah generasi. Dari mana Kristen pemakan asu mengambil kata Alkitab? Itu loh pertanyaan saya. Banyak congor. Enggak, kita lagi diskusi. Lu banyak congor lu. Malu ya bang. Besok ke Pegadaian, coba Anda tarik di sana. Mana tahu ada orang yang pernah menggadaikan malunya tanpa ditebus. Anda ambil, beli. Masalah generasi meledak. Masih mau ku datang besok. Lagian Banyuma nanya jemaat pertanyaan sulit. Pendeta aja nggak bisa jawab. Kebanyakan makan B2 juga, makanya jadi kasar begitu. Iya bun. Saya ditanya, kata dia, jangan kau ambil di isi Bible kau comot-comot, tapi ajarkan aja Al-Quran katanya kepada umatmu. Jangan kau comot-comot Bible, kata dia gitu. Nah, saya tanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Aduh, najis. Ya jemaat mana bisa menjawab itu, pendeta aja nggak bisa jawab. Nah itu dia bang, makanya saya menyebut kitab mereka Alkitab aja jijik, karena nggak cocok. Jadi edukasi buat teman-teman bahwa nggak usah lah bila mengatakan mereka Alkitab. Dia itu memang bukan. Diblos. Alkitab itu kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Itu baru disebut Alkitab. Ya kirain mau diskusi, ternyata cuma curhat aja. Di siapa dulu kan itu? Iya siap. Bang Rido, kabur. Ya ini Dian, selamat malam Dian. Kristen atau Muslim? Malam. Bu Dian. Ya. Selamat malam. Jeleknya deh. Wanita berurat. Mati meja bang, kasihan. Aku gereng dia. Ini taringnya udah keluar. Taring udah keluar. Meraung-raung dia. Ya teman-teman Kristen ya. Petra ngapain lagi kok request Petra? Aduh. Dinaikkan aja Ustaz. Teman-teman yang Muslim boleh di cancel dulu mungkin. Silakan Bang Andi di situ. Iya, masalahnya terlalu banyak permintaan ini. Yang Kuriang ini orang mana? Ini orang Jawa Barat. Kalau seandainya Banyuma, kalau seandainya Doti itu ya tidak syirik, tidak dosa besar,
Udah OT semua satu-satu nih. Ya, Pak Sangkuryang. Selamat malam, Sangkuryang. Kalau Kristen langsung aja ya, seperti biasa lah. Tadi salon pas lah, apalah malam lah gitu ya. Aduh. Pak Sangkuryang. Ini gini aja Ustadz Arif, kita cancelin dulu aja semuanya. Pak Sangkuryang udah buka mic itu, silakan berbicara. Selamat malam. Pak Sangkuryang, di cancel dulu, kemudian yang naik usahakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa ya. Ada orang Kristen Iwan Villa. Ya silakan, saudara-saudara Kristen. Ini Jayan, belum duduk. Aduh, langsung turun. Saudara-saudara yang terkasih silakan. Ini saya cancel dulu aja lah semua. Tapi gini, izin ya, kalau ingin melihat Kristen yang sebenarnya itu, justru yang tidak disukai oleh kebanyakan orang, yaitu pendeta HTD sama Luka Tambunan. Itu Kristen sejati itu. Betul. Ini siapa nih? User ini aja kita angkat. Pak Jopa, selamat malam Pak Jopa. User juga selamat malam. Selamat malam. Ya, Kristen Pak Jopa atau Muslim? Muslim. Muslim, ada yang mau sampaikan silakan. Ini di atas pada ngapain semua? Lagi habis. Lagi jualan cendol bang. Ada yang jualan cendol, ada yang promosi sarung, ada yang berencana nih haji. Kalau saya rencana nikah. Abang sendiri ngapain dari tadi? Ngapain dari tadi bang? Garu-garu pantat kenapa? Kurap. Kalau saya rencana bikin roti, makan roti gua. Ada aja teman kita ini. Kang Dito, kalau di bawah ada yang minta naik namanya user, baik itu Muslim ataupun Kristen, jangan dinaikin kalau akunnya. Oh gitu. Oke, siap. Ya. Oke. Ya, Arkan, selamat malam Arkan. Kristen atau Muslim? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat abangku. Oke, izin turun ya bang. Semangat. Iya Pak. Iya. Makasih. Salam kenal Bang Zuma. Aku juga Iya, dari Sulawesi. saudaraku Arkan, sehat selalu bang. Iya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Zuma. Selalu semangat. Ada lagi nih udah Arkan ya. Wah ini nama bagus nih, Rara Satria Triwijayanti, Video Astuti Pramudia Nasional. Room Sri. Tambahin, tambah nasionalnya di belakang bang. Iya, nasionalisme. Orang cuma bilang nasional aja, tahu nasionalisme lebih panjang lagi. Lo tahu gak kalau saya di Jakarta nih ya, di Kemacetan nih, saya di belakang sama Bang Juma berdua. Lo pikir saya kerjaannya apa? Ya saling cengin aja, apa saja diomongin. Allahu Akbar. Udahlah. Loh, orangnya pergi gara-gara namanya dipanjangin tadi. Marah dia. Ini nasionalis. Nah ini baru Kristen ini Bang Zumani. Ya ini. Silakan. KPR. Apa itu? KPR ya? KPR. 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 Bukan. Silakan KPK. Komisi Pengumpul Kafir. Oke. Allahu Akbar. Ada.
kita kan saling harusnya punya etika dulu, kan saling menghormati kan gitu ya. Oh iya, sorry bang, sorry. Ya gitu, gitu yang harus etika yang harus kita duluan kan supaya sampai beragama. Betul. Oke. Iya betul. Bang Numa, siap paman. aku mau konsultasi aja sih sebenarnya dengan keawaman saya, kan gitu ya. Yang saya dengarkan Al-Quran itu dan Islam itu adalah penyempurna ya, kalau nggak salah ya. Iya, penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya bang. Sebelumnya kan gitu kan. Iya. Ajaran mana aja itu bang yang disempurnakan sesuai dengan versinya Islam bang? Yang pertama, Al-Quran itu sebagai penyempurna karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Oke, artinya begini, harus dikomparasi dengan kitab A, kitab B, kitab C, kan gitu. Seperti itu kira-kira ya. Logisnya berpikirnya ya. Terhadap mana itu kira-kira? Kita urai dulu satu persatu, itu maksud saya Pak Bang Zuma. Iya. Supaya jadi edukasi gitu loh. Iya. Jadi kalau Al-Quran itu Bung dikatakan sebagai penyempurna dalam hubungannya antara hablum minallah dan hablum minannas. Jadi yang disempurnakan di sini adalah tali penyampai penghubung antara makhluk manusia dengan Tuhannya, dan juga tentunya kan tali penghubung silaturahmi antar sesama manusia. Itu yang disempurnakan tuh dalam Al-Quran. Ya tentunya kan ada beberapa ajaran-ajaran sebelumnya, hukum-hukum sebelumnya dengan item-itemnya. Kan begitu ya, kira-kira ya, logika berpikir sebagai awam ini Bang Zuma. Iya, sebagian daripada itu adalah yang Anda sebutkan tadi barusan. Iya, maksud saya gini, saya ingin pencerahan aja. Iya. Kan di benak saya bahwa Islam itu adalah ajaran penyempurna, kan gitu. Iya. Al-Quran itu adalah penyempurna ajaran-ajaran hukum-hukum sebelumnya, kan begitu ya? Iya. Iya. Hukum apa aja yang sebelumnya itu rupanya Bang Zuma? Ya itu tadi yang saya katakan Bang. Kaitannya hubungan dengan Tuhan. Kan ada item-itemnya Bang Zuma. Dalam hal ini ibadah. Kemudian hubungannya. Maksud saya begini Bang Zuma. Supaya saya lebih ada tentunya hukum-hukum sebelumnya, ada ketentuan-ketentuan sebelumnya di ketetapan sebelumnya, sehingga menjadi hukum, sehingga menjadi norma etika, kan begitu, sebagai hukum kebersamaan sosial bermasyarakat, kan kira-kira seperti itu ya Bang Zuma ya. Hubungannya tadi saya sudah menjelaskan. Iya, tadi saya sudah mengatakan hubungan kepada Tuhan dan tata cara hubungan kepada sesama manusia, kepada sesama benar. Iya tentunya kan ada sesuatu hukum sebelumnya. Iya. Oke. Coba Abang sebutkan aja sehingga saya paham gitu. Hukum apa aja yang disempurnakan? Ya, kalau data-data di dalam Al-Quran yang disempurnakan, ya lihat aja Quran Bang. Lihat Al-Quran itu bagaimana kemudian. Maksud saya begini, saya kan dari awal saya sudah bilang, saya awam, saya penjara. Ya tentunya kan sebagai abang yang mengklaim diri sebagai yang tahu Al-Quran dan mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dan ajaran Islam itu adalah penyempurna, kan gitu. Saya belum tahu gitu. Oke, saya kasih contoh ya Bang. Pertanyaannya seperti apa gitu loh Bang Nuah. Oke, saya kasih contoh satu aja. Ya, aku mau keseluruhan Bang. Bahwa saya banyak itu bisa 500 tahun itu saya bisa ngajar di sini kalau keseluruhan Islam itu luas. Satu aja contoh. Bukan begini, bukan begitu. Artinya begini. Klaimnya adalah Islam itu adalah penyempurna. Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tentu seperti itu ya. Kalau nggak salah ya. Nggak usah mutar-mutar Bang. Saya bukan orang Kristen. Bukan Anda berbicara itu saya udah paham. Ada mana
Nah, itu maksudnya loh. Ini makanya saya mau ngomong. jelaskan. Makanya saya mau jelaskan. Apa sih orang ini? Saya kasih contoh satu. Karena kalau saya kasih contoh banyak, membedakan antara manusia dengan setan aja Anda nggak bisa. Membedakan antara Yesus dengan setan, Anda nggak bisa. Jadi saya kasih contoh satu nih Bang. Oke? Jangan jadikan ini gereja. Ini bukan gereja. Ini tempatnya orang-orang berakal gitu loh. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik. Itu bahasa-bahasa yang saya paham. Ya katanya mau Al-Quran sempurna gimana pertanyaan? Bahasakan dengan bahasa awam. Oh nggak bisa ini berbicara mengenai kitab sempurna gimana ceritanya? Makanya jangan, saudaraku, kalau Anda kapasitasnya itu hanya materi-materi anak TK, jangan bertanya tentang materi anak kuliahan. Akan berat. Ini contoh. Ini dengar semua turunkan, netizen ini semua Bang Hadi, segera turunkan orang ini Bang Hadi. Kasihan dia. Orang gila. Jangan dipamer kegilaannya. Jadi ayat suci Al-Quran salah satunya sebagai penyempurna, kaidah yang disempurnakan misalnya. Mana dikatakan ayat suci? Mana ada dalam Quranmu dikatakan Quran itu ayat suci? Ngomong, sabar dulu. Di mana dikatakan? Jadi dalam Al-Quran nggak ada kata suci di dalam Quran. Ya Allah ya Karim. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan dalam Quranmu bahwa Quranmu itu kitab suci. Mana? Subhanallah. Kalian minoritas aja gini. Gimana kalau kalian mayoritas ya? Minoritas aja kalian kayak gini. Gimana kalau kalian mayoritas? Al-Quran mengatakan begini. Wawasainal insan. Aku Tuhan perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kaidah Islam mengajarkan jika kedua orang tua kandungmu memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, kata Quran, janganlah engkau mentaati keduanya. Nah, dengarkan. Dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini salah satu ajaran yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Mana ajaran yang kemudian yang disempurnakan atau dijadikan sebagai sandaran yang berasal dari pertanyaan saudara kita tadi. Kok bisa orang di luar Islam meskipun dia adalah orang tua kita meskipun dia di luar Islam, hukumnya wajib memperlakukan kepada kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bagaimana ajaran sebelumnya? Ajaran sebelumnya, bunuhlah bila mana mereka mengajarkan menyembah selain daripada aku. Bahkan Yesus mengajarkan kalau orang tidak membenci ibunya, ayahnya, mereka tidak bisa jadi pengikutku. Satu aja. Nah sekarang Anda bantah itu. Bantah. Ada nggak bantahannya dalam ajaran kalian? Silakan Anda tunjukkan. Oh ada Bang Suma. Mana? Hormatilah kedua orang tuamu. Itu apa? Tatarannya apa? Tatarannya hukum Torah. Hukum Torah masih berlaku? Enggak berlaku lagi. Berarti
Itu yang disempurnakan. Sayangnya saudara kita itu datang ke sini bersama dengan setannya, jadi nggak bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Beksu, selamat malam Beksu. Beksu dibuka mic-nya. Ini Beksu maksudnya. Waduh, casnya dicabut dulu. Pagi. Ya, pagi. Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, silakan. Ini Pak, saya mau tanya ini. Kristen ini dengan Islam perbedaan mendetailnya itu apa? Kemudian Al-Quran dikatakan sebagai kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Yang disempurnakan Al-Quran ini dari kitab-kitab sebelumnya apa sih? Dan itu tadi contohnya, Bang. Dan kelemahan daripada kitab-kitab sebelumnya itu apa? Itu tadi, Bang. Mendasar sehingga Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Suara saya kedengaran nih. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Ulangan 13. Ini yang saya singgung tadi. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara? Gini, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, ya, untuk dari tengah-tengahmu dengan katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah engkau mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, janganlah kau menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tuh. Itu dari ulangan berapa tadi? Itu ulangan 13. Itu ulangan 13. Ya. Jadi faktanya dalam praktek kehidupan sehari-hari itu tidak terterapkan sama sekali. Berarti orang yang memiliki kitab ini tidak mengikuti perintah Tuhannya berarti. Jadi itu sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bukan ahli kitab, bukan ahli daripada kitab Injil atau Taurat ini sebenarnya sih. Tapi dengan Bang Juma ya sebenarnya meskipun bukan berpaham Kristen, tapi saya lihat sangat ahli membedah Alkitab ini karena ada kelebihan yang diberikan kepada Al-Quran kepada pendebat Islam. Begitu kalau saya perhatikan. Jadi kalau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli daripada kitab Injil itu sebenarnya sih di dalam ada sih orang-orangnya, tapi kayaknya dari pihak eksternal seorang pendebat dari Islam maha ahli lagi saya perhatikan. Begitu kira-kira. Iya, jadi tadi saya ditanya, ini sudah dua penanya nih yang bertanya kepada saya, apa yang disempurnakan kemudian oleh Islam, oleh Al-Quran. Nah itu tadi tatanannya yang sederhana aja dulu. Al-Quran mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu kata Quran, ma'rufan. Maka ketika ibumu mengajak kamu menyembah selain daripada aku. Begini Kang Zuma, saya mau tanya. Karena saya lihat ahli-ahli daripada kitab sebelum kitab Al-Quran ini sebenarnya orang-orangnya ada di dalam sebenarnya. Tapi saya perhatikan Kang Zuma ini lebih daripada ahli-ahli yang di dalam, tapi saya bisa menjuluki sebagai maha ahli daripada kitab-kitab yang bukan kitabnya Bang Zuma. Nanti Mija balas ya anak nanti marah lagi nanti orang lain Bang. Begitu kira-kira Bang Zuma ya. Bang Zuma seorang yang lebih maha ahli lagi sebagai maha kuasanya Allah negeri Mekah.
Aduh, parah. Jadi gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi Al-Qur'an mengajarkan ketika ibu kandung atau ayah kandung mengajarkan kita menyembah selain daripada Allah, kata Al-Qur'an, tetaplah pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik, kata Quran. Benar, Kang Zuma. Tapi kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil, yang dicuri dari agama Yahudi, itu perintahnya agar dibunuh. Orang tuanya agar dibunuh. Kalau mengajarkan implementasi dalam kehidupan berarti sehari-hari, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen konon justru mempraktikkan isi Quran. Meninggalkan isi kitabnya yang mereka curi dari Yahudi. Di dalam Lukas 14 nomor 16, nomor 16 apa nomor 26, Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi muridku. Implementasinya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata Kristen tidak taat itu. Berarti Kristen lebih cenderung kepada ajaran yang disempurnakan, yaitu Al-Quran. Umat Islam memang luar biasa dengan Al-Qurannya. Ternyata orang Kristen tidak taat kepada kitab yang dicuri dari Yahudi, lebih taat kepada Al-Quran. Masalah generasi. Artinya Al-Quran itu memang cocok untuk kemanusiaan, cocok dengan keprimanusiaan. Tidak cocok dengan tidak sama seperti kitab yang lain cocok dengan kebinatangan. Segala sesuatu bisa dimakan. Omnivora. Masalah generasi. Oke, saudara-saudara, silakan kalau ada yang masih mau benjol kepalanya di sini, mau menghujat, silakan. Iya, Bu Rara tadi tapping di bawah, saya naikkan lagi. Silakan langsung dibuka mic-nya, Bu Rara. Iman krisis katanya tadi Gurunda di bawah. Silakan. Bu Rara Safira Triwilujeng. Bukan Ibu, Pak. Oh, bukan Ibu. Bang Zuma. Ya, silakan Saudara Rara. Makasih tadi sudah dipanjangin nama akunnya. Ya, nasionalisme artinya Anda itu orang nasionalis. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini Bang, iya tadi memang krisis iman ini Bang. Ya, dari mana Bang? Dari mana? Islam, Kristen? Dari Kristen? Ya, identitas saya lagi kacau nih Bang. Sama seperti monyet peliharaan kakek saya, dia nggak punya agama juga. Iya, ya gimana? Tapi Anda nggak mirip-mirip kali kan, mau jadi monyet enggak kan ya? Orang tua saya Islam, orang tua saya. Masya Allah, mudah-mudahan anaknya ndak keliru salah jalan. Silakan. Jadi begini Bang, untuk membedakan identitas pada zaman Rasulullah dulu, Islam dan agama-agama lain, contohnya seperti apa ya Bang? Iya, kalau Islam itu penyerahan diri sepenuhnya, niat, kemudian diucapkan, lalu dipraktekkan, itu di Islam. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka harus tunduk kepada kalimat itu. Kesaksiannya harus dibuktikan dengan praktek. Kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka wajib hukumnya mengikuti apa yang menjadi aturan Allah. Itu yang membedakan Bang. Silakan. Selain itu Bang, mungkin dengan ritual atau... Iya, dengan ibadah itu tadi ku bilang, dengan praktek. Jadi niat diucapkan lalu dipraktekkan. Itulah Islam. Jadi kalau sekarang kan terkait misal sholat, iya. Mungkin pada zaman dulu sholat itu sebagai pembeda identitas agama-agama lain. Ya, kalau seorang sholat, berarti dia Islam. Iya. Nah, kalau sekarang kan
nggak perlu sholat lagi berarti kan KTP-nya udah Islam. Loh, kok nampak kayak begitu? Allah tidak melihat identitas KTP. Kan tadi misal sudah bersaksi, oke, meyakini Tuhanku satu, nah aku Muhammad, kan perlu sholat lagi kan KTP-nya udah Islam. Itu ilmu dari mana, Bang? Ini akal aja yang berpikir, asumsi diri sendiri sih, Bang. Oh, enggak. Anda kan tadi berbicara mengenai Islam, kok larinya ke akal-akalan. Jadi di Islam itu kenapa ada KTP? Itu karena kita di Indonesia ini adalah negara yang majemuk, agama yang banyak agama di dalamnya, negara yang banyak agama di dalamnya. Nah, negara kita menyediakan fasilitas masing-masing agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Maka supaya ketahuan, maka orang ini Islam atau Kristen harus punya identitas. Begitu, Bung. Bukan dijadikan identitas itu untuk menggugurkan kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Hanya ada dua sebenarnya. Kalau Anda ingin bebas seperti binatang, keluar dari Islam. Kan Islam memberikan ruang. La ikraha fiddin wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah kuwahyukan, sudah kuturunkan, kukoneksikan dengan hati dan kalbu dan pikiran kalian. Barang siapa yang mau beriman silakan menjalankan syariat-syariat sebagai orang beriman. Barang siapa yang ingin kafir ya silakan hidup seperti binatang. Kan Al-Quran tidak memaksa. Jadi kalau Anda kemudian punya orang tua Islam, Anda tidak mau kemudian tunduk kepada aturan Islam, ya keluar, Bang. Bebas abang itu. Oh, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman berpuasa. Nggak ada. Orang kafir mah bebas. Malah Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih bebas dari binatang. Mau ngapain aja bebas, nggak ada yang larang. Mau ngapain bebas, pokoknya dia mau apapun bebas orang kafir itu. Nggak ada paksaan. Nah, kalau tidak mau seperti itu, maksudnya kalau misalnya masih mau tunduk kepada pencipta dan bumi ya di Islam. Tapi kalau sudah tidak mau tunduk, silakan Anda keluar dari Islam. Pintu terbuka lebar, gitu, Bang. Gak gitu, Bang, maksudnya kan kalau kita untuk bersifat seperti hewan, manusia juga kan bisa membuat aturan, Bang. Contohnya di Indonesia juga punya aturan tersendiri kan. Jadi menurut abang gimana itu kalau kayak gitu? Coba begini, Bang. Coba yakin. Anda sudah beristri? Saudara saya ini, Anda sudah punya istri? Hah? Belum? Belum. Oke. Di rumah Anda, waktu Anda kecil ada aturan? Ada. Untuk apa aturan itu dibuat? Agar lebih tertata aja hidupnya nih. Agar lebih tertata. Itu aturan itu karena kebencian atau karena kasih sayang? Karena kasih sayang. Semakin banyak aturan, semakin nampak kasih sayang orang tua kita. Kan gitu? Iya kan ya? Bisa jadi. Nah, kalau orang tua kita tidak sayang kepada kita, kadang-kala maka semakin banyak aturan, karena bukan hanya semakin sayang sih, tapi semakin takut juga mereka kepada kita. Kayaknya seperti itu. Semakin banyak aturan, semakin nampak kecintaan dan kesayangan orang tua kita itu kepada kita. Aturan dibuat orang tua itu karena sayang. Mungkin cara mereka, mungkin iya, betul, karena takut. Kenapa dia takut? Karena sayang. Kalau tidak sayang, lu mau ditabrak mobil kek, lu mau telan sepatu kek, EGP. Kalau tidak sayang, maka karena dia sayang, takut anaknya ada apa-apa, dibuatlah aturan. Itu skala kecil aja. Kalau Anda sayang kepada yang Anda miliki, pasti Anda ingin milik Anda itu selalu bersih,
Anda ingin milik Anda itu selalu rapi, Anda ingin kemudian milik Anda itu selalu kemudian terjaga dari hal-hal yang negatif. Begitulah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu penyayang, makanya diberi aturan. Karena manusia itu ada 3 unsur yang mutlak ada dimiliki oleh manusia, suka ataupun tidak. Yang pertama, manusia diberi akal, memiliki kecerdasan. Manusia itu tingkat intelijensinya ada. Itu manusia, tidak seperti hewan, seperti monyet. Yang kedua, di samping manusia itu punya kecerdasan, manusia memiliki kodrat free will, kehendak bebas, bisa memilih. Bisa menjadi kafir, bisa menjadi muslim, bisa menjadi maksiat, bisa menjadi ahli ibadah. Tidak seperti monyet, tidak bisa menjadi ahli ibadah dalam perspektif pandangan manusia. Bisanya hanya ya kemonyet-monyetan. Yang ketiga, suka ataupun tidak suka manusia itu, dia akan diuji. Jadi yang pertama, manusia itu dibekali tingkat intelijensi, kecerdasan, logika, akal. Yang kedua, manusia juga diberi kehendak bebas. Yang ketiga, manusia juga diuji. Jadi kalau manusia tidak menggunakan kemudian akal sehatnya, lalu kemudian dia rapuh di dalam memilih antara baik dan buruk, lalu dia diuji, bisa dia jadi binatang, bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahan uji. Begitu kawan, itu keadaan. Bagaimana bang kalau manusia itu bisa menyesuaikan? Maksudnya? Maksudnya tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan situasinya bang. Dia bisa jadi binatang kalau misal seperti dia di tengah hutan atau bagaimana lagi, dia bisa jadi hewan buas ya bang. Bisa jadi malaikat. Bukan ke situ larinya. Bukan begitu. Larinya itu bukan ke situ. Maksudnya seperti binatang itu, ia tidak menggunakan akal sehat di dalam menelaah tentang konsep bertuhan. Kalau di hutan dia buas seperti binatang itu karena dia manusia yang dikasih akal tadi. Kalau dia di hutan tidak ada akalnya ya sama seperti kera. Makan kelapa, membuka kelapa, batok kelapa dengan gigi. Itu yang dimaksud. Tapi bukan pada prinsip di situ. Maksudnya adalah manusia itu punya akal. Kemudian manusia itu memiliki pilihan. Bisa taat, bisa ingkar. Yang kedua, dia bisa diuji. Contoh misalnya, dia diberi akal. Akhirnya setelah diberi akal, dia diuji. Diuji dengan kemiskinan, kesengsaraan. Setelah dia diuji dengan kesengsaraan, dia ogah beribadah. Karena dia dikasih pilihan antara taat dengan tidak taat. Dia diuji dengan kemiskinan, itu mutlak karena Tuhan punya mau. Diuji dengan kemiskinan, maka dia punya pilihan antara taat kepada Tuhan atau dia tidak taat kepada Tuhan. Aku kan miskin, setiap aku berdoa nggak pernah dikabulkan. Saya usaha gugur, ngapain saya ibadah? Nah itu pilihan. Maka dia tidak jadi ibadah. Itu pilihan. Itulah manusia. Tapi manusia yang punya akal, setiap kali dia gagal dalam mencapai apa yang diinginkan, selalu bersandar kepada konsep ketuhanan. Oh, Sang Maha Pencipta yang menyediakan harta, yang menyediakan kerja, yang menyediakan kemudian fasilitas, itu sedang tidak ingin memberikan kepadaku saat sekarang. Maka aku tetap harus bersabar. Itu orang yang menggunakan akal dan memilih tetap bertuhan. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, ia punya potensi untuk tidak taat lagi kepada Tuhan. Karena kita memiliki kodrat itu. Kalau binatang dikasih kemudian dia makan setiap hari misalnya rumput, ada nggak dia putus asa? Aku kok tiap hari makan rumput, nggak kayak manusia dia bisa makan ini makan itu. Saya rumput melulu, ngapain saya ibadah? Kan nggak ada pilihan. Ya dia makan rumput saja. Karena itu tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada ibadah sujud takbir kepada mereka. Maka itulah yang terjadi kodratnya sebagai binatang. Kita manusia tidak. Manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang taat dan punya potensi untuk menjadi orang yang ingkar. Dengan ujian-ujian itu tadi. Bisa nggak kambing itu diuji dengan penyakit tumor,
penyakit sakit gigi. Bisa. Dengan penyakit misalnya kemiskinan, keadaan di mana mereka miskin. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Makanya kambing itu tidak dikasih pilihan. Kalau manusia dikasih fasilitas akal, kemudian dikasih juga pilihan. Apakah mereka memilih agama menyembah makhluk yang keluar dari kubur dengan mematikan akal, atau mereka meninggalkan penyembahan terhadap makhluk yang keluar dari kubur dengan menggunakan akal? Itu pilihan, Bung. Begitu. Jadi sebenarnya kan yang lebih membutuhkan nih, Tuhan membutuhkan manusia atau membutuhkan Tuhan? Iya, manusialah yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan. Butuh manusia kan buat dia diakui ada. Seperti tadi yang saya simak. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Jangan didudukkan Tuhan itu seperti makhluk. Kalau Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk, berarti Tuhan itu membutuhkan makhluk. Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maksudnya cara Tuhan agar ditahu menciptakan. Maka dia menciptakan karena dia maha kuasa. Berarti bisa. Karena dia maha. Bisa dong dia menciptakan diri sebagai manusia juga. Oh, nggak bisa. Kalau dia menciptakan, itu ciptaan, bukan dirinya. Bagaimana ceritanya Tuhan menciptakan? Berarti hilang dong kemampuan dia sebagai Tuhan. Kan dia maha pencipta. Iya. Dia maha pencipta. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, tapi ciptaan. Bonyok. Udah bang. Anda kalau mau bodoh aja sendiri. Mohon maaf, pertanyaan Anda itu pertanyaan bekicot. Tuhan menciptakan Tuhan. Bahlul. Ini kalau manusia lahir dari tanah sengketa gitu. Dari tanah wakaf. Bukan. Ini kayaknya mereka ini satu komando ya. Siapa komandonya begini? Saudara Rio Andika Putra, barakallahu fik. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum dan sumaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menonton jakit tadi. Menonton mentong dan sumaku. Ramenya tadi kuliah maghrib sama Isa. Full. Jadi noten-noten ini dan Sumarto sebenarnya. Ya, apa sih yang menceritakan kitabmu tentang keajaiban dunia? Di Quran saya banyak. Itulah. Ini aja lakukan dan semua. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kasih ki. Jaga Allah yang ngasih selamat ki dunia akhirat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya umumkan kepada masyarakat Kota Makassar, Goa dan Maros, hari Rabu ini ke depan, beberapa hari ke depan, pukul 18.30. Yuk nonton bareng yuk dengan Bang Suma di di MP. Jadi saya ada jadwal dari produsernya dan juga dari XS1. Bang Suma hadir hari Rabu pukul 18.30 di MP untuk nonton bareng sama netizen Bang Zuma. Jadi teman-teman yang mau jumpa dengan Bang Zuma, mau foto bareng atau nonton bareng, silakan hadir di Mall Panakukang hari Rabu pukul 18.30. Seperti itu. Ya, silakan diumumkan teman-teman sekalian. Ayo teman-teman yang mau gabung dengan Bang Suma nonton filmnya, film Doti di hari Rabu ini ke depan gitu. Kalau di Dumai, informasi dari adik saya tadi, Dumai itu putar tanggal 27. Nah, teman-teman yang ada di Dumai
Silakan nonton di bioskop. Apa nama ini? City Mall. Apa? City Mall ya, City Mall ya. City Mall kan? Oh. Oke. Ya, silakan datang di sana nonton tanggal 27. Kalau Oke, lanjut. saya Banyuma rencana saya calling, mudah-mudahan beliau nonton nih, si Naga Bonar, Kang Haji Deddy Miswar. Beliau rencana juga mau ajak teman-teman nonton bareng, tapi belum terjadwal ya. Insya Allah besok saya hubungi beliau, mudah-mudahan beliau tidak sibuk syuting. Ayo loh, kita siapa yang menang? Makassar kah? Jakarta kah? Ayo, Banyuma boleh ada di Makassar, Naga Bonar ada di Jakarta. Masih mau datang besok. Ayo teman-teman ya, nanti ya, yang di Jakarta ya. Hubungi saya nanti, mudah-mudahan beliau tidak sibuk ya. Tapi insya Allah sih, beliau kan udah janji kemarin. Seru loh kalau beliau yang nonton bareng sama kita. Ayo, bisa yang bisa nggak tidur. bisa nggak tidur. Beliau itu ternyata hebat. Begadangnya kuat. Ada dia di sini. Masya Allah, sehat-sehat beliau, panjang umur. Jadi kalau kita main, kalau ayam jago dari timur, silakan ngumpul. Di sini Naga Bonar yang di Jabodetabek. Ya, tapi kan Naga Bonarnya juga orang Bulukumba, orang Kajang. Teman tak jika. Sama-sama Jeki orang Makassar. Iya tahu, sama-sama dari Rita. Sama Jeki orang Indonesia. Tapi ada tadi orang yang nonton Banyuma lagi ini ya, sengaja apa gimana gitu loh. Pas dia beli tiket satu, masuk. Apa dia mengatakan? Disobek tiketnya, marah dia, kurang ajar. Marah. Iya. Ini beli Kenapa capek-capek. Disobek. Enggak histeris dia. Terpaksa dia keluar lagi. Dia beli dua, dia sembunyikan satu. Oh alah. Pas masuk. Enggak lihat satu, lolos satu kan gitu. Terus dia bilang kena lo. Kena. Enggak robek yang satu. Yes, kata dia gitu. Enggak gitu Bang Andi. Ya kurang lebih begitulah. Ini kan cerita lama sebenarnya didaur ulang. Jahat lu ya. Gue udah beli capek-capek lu sobek, dasar lu. Ya, jadi dia balik lagi beli. Disimpannya satu di kantong, yang satunya dikasih di rob, yang satu enggak lolos, kata yes, enggak disobek yang satu, kata dia gitu. Ya itulah. Oh ya, sahabat-sahabat, saya dengarkan tadi informasi ada gempa ya di Poso apa di mana ya? Kita doakan teman-teman kita. Belum ada info dari saya. Saudara kita. Ya, tadi ada informasi sempat dari keluarga yang ada di sana, ada gempa. Poso kah? Atau di Manado? Poso ya? Poso katanya itu di bawah. Itulah. Doakan teman-teman kita supaya nggak kenapa-kenapa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Dan takdir. Kumpul kok hari apa namanya Mak? Itu Rabu dan takdir. Anak-anak karate tadi udah nonton, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat bela diri dari International Black Panther Karate Indonesia atas kehadirannya bersama dengan para guru kita menonton film. Ya, adalah satu kebanggaan bagi saya sebagai insan bela diri dari perguruan IBPKI Indonesia itu hadir nonton tadi, masya Allah. Salam Karate Kaos. Cekaru di Indonesia. Iya sih. Cekaruku. Ya, daerah pasang. Mudah-mudahan filmnya best seller ya. Amin.
Ya, kalau Kalaupun bestseller nggak- itu biasanya dimasukkan ini internasional, film internasional. Jadi kita diskusi Masya Allah. langsung gitu. Karena layar lebar itu setiap tahun ada tuh bestseller yang jadi apa namanya film internasional ya. Iya Bun. Kalaupun tidak Bun, ya minimal saya puas sudah menjadi bagian daripada cerita yang Ya. yang membumi di Sulawesi terkait dengan Khas ilmu ya, itu Doti khas ini. khas Iya, Sulawesi ya. betul. Apa kabar? Apa kabar Bang Nagabonar? Ini lagi monitor terus. Iya, monitor kan saya bilang juga monitor. Oh, Masya Allah, subhanallah. Sehat selalu abangku. Kita udah siap meluncur nih ke Jakarta nih. Para pencari Tuhan nih udah siap meluncur, Bang Andi. Bang Zuma udah balik ke Makassar. Udah balik dia, Bang. Udah balik ya. Sampaikan Bang Andi, udah siap main di Para Pencari Tuhan bilang. Kacau deh. Siap. Pengen banget saya ketemu. Kapan nobar kita ini Bang Haji? Ya kapan tuh? Saya jadwalkan ya sama teman-teman di sini. Jangan kita kalah sama ayam jago dari sana, ya. Bang Haji. Wong dia orang Kajang. Setelah aja kabarkan. Kapan tanggal Kamis kan? Ya, Mulai hari ini kan? mulai hari ini Bang Haji. Primer mulai hari ini kan? Siap. Kapan kamu buat nanti? Ya, siap. Kontak-kontak Bang Haji ya. Lanjut ya Bang Haji. Maaf mengganggu nih. Ya, Kasih, nggak apa-apa. ya. Saya baru selesai kerja juga terus langsung dengerin ini. Siap. Kasih Bang Haji. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan dia bilang kan monitor, menyewa nelpon kan. Begitu apa loh? Iya, Masya Allah. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan tetap konsentrasi untuk membuat film yang nuansanya mendidik kita, mendidik anak bangsa ya. Karena cakupan daripada cerita-cerita film yang beliau susun itu syarat dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita sebagai umat Islam, dalam hal ini anak bangsa, itu bisa memetik pelajaran di sana. Banyak hal. Saya tonton film-film beliau itu, Masya Allah luar biasa. Dan tidak membosankan gitu loh. Kalau nggak nonton rindu. Apalagi Dakwah kalau ya. beliau sendiri yang main, iya. Dakwah Islam di sana. Oh, artinya apa? Ya banyak lah. Jangan terlalu riak, terus hindari musyrik. Banyak sekali isinya di sana. Jadi bukan hanya pada entertainment saja ya, mengejar jam tayang. Tapi dakwahnya itu loh isinya itu yang penting. Kita doakan juga beliau sehat selalu, Abang. Amin. Untuk kurangi merokok lah. Kenceng kali rokoknya. Ngebul. Rokoknya itu pesan khusus pula tuh, nggak dijual umum. Nggak dijual umum kan, ya? pula. Iya, betul. Ayo ya, Jabodetabek ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita koordinasi sama DPP di sini ya. Atau dibarengin aja. Tanggal berapa Banyuwa di sana? Rabu Bang Andi. Rabu itu hari tanggal berapa ya? Jawa. Mungkin Jakarta bagus yang weekend sih biar nggak macet, nggak kena ganjil genap. Tanggal 30 ya. Kurangi minum tua supaya sehat katanya. Assalamualaikum Bang Suma, gimana kabarnya? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hendra, saya baik, alhamdulillah. Saudara gimana? Alhamdulillah. Yang baik nih, Alhamdulillah. Kok bisa? Sudah aku bilang jangan bertempur pula lah kau, kalah lah kau.
Matilah kau. Dengar Bang Zuma. Ada Oten nih. Suara Bang Hendra ini kecil kali. Iya, Kecil kali ya. gedean dikit bang. Emang suara saya kayaknya agak rindi ini. Terlalu melo suaranya bang. Rocker dikit, rocker biar nggak ngantuk. Banyak orang tidur loh di sini. Ya geser sedikit di bawah pohon. Kamar mandi aja, kamar mandi. Enggak, kayaknya emang HP saya aja ini minta dilem biru. Ya udah bagus itu. Lem biru. Lempar beli baru ya. Iya. Bang Andi, kira-kira kalau diskusi lintas agama tuh boleh nggak sih? Boleh apa? Yang di kira-kira kalau diskusi lintas agama kayak gini tayang di televisi nasional tuh kira-kira boleh nggak sih? Dulu pernah. Tapi mana ada sih yang mau? Kira-kira ada yang mau gitu, pendeta? Ada. Mungkin kalau diundang. Luga pasti mau dia. Jadi saya berdua sama Luga. Yang kuhadapi siapa? Itu Pak Denny. Pak Denny dari Belanda. Itu ribut sama Bang Luga. Bagus lah nanti. Nabi dengan Tuhan. Bukannya dia di Belanda itu. Iya. Oh, Deninya ini ngaku Tuhan ya memang? Diangkat Tuhan Gurunda sejak tanggal 10 Maret 2024. Dia mau bikin ini, dia mau bikin Bible baru Gurunda. Dia mau bikin Bible baru. Hebat ya. Saya bilang hebat kamu. Elohim langsung yang angkat katanya. Menjadi hebat Tuhan. dari pendeta-pendeta itu. Bisa bikin Bible gimana? Katanya dia misionaris. Misionaris. Nah itu nggak tahu, dia punya restoran gitu kayaknya di Belanda tuh. Tapi nggak pulang-pulang ya, jangan-jangan undocumented itu. Orang Indonesia Istrinya kalau nggak pulang Gurunda itu nggak punya surat berarti. Itu aja kuncinya. Nggak mungkin orang Indonesia di luar negeri nggak pulang tuh, tidak mungkin. Kecuali dia tidak punya surat. Karena kalau dia pulang dia nggak bisa masuk lagi. Nah itu problemnya. Siapapun, itu kuncinya tuh. Kalau kita pengen tahu dia di sini nih legal, di luar negeri legal apa, kayak Edis sama Saipudin nggak bakalan, walaupun dia nggak buronan, dia nggak bakal bisa pulang sekarang ini. Nunggu surat-suratnya keluar dulu, asylum, tuh suaka politik. Itu yang mereka minta di sana. Jadi menjelekkan Indonesia. Apa manfaatnya kalau mereka ini menjadi permanen residen di sono? Apa manfaatnya? Nggak ada edukasi. Ya itu aja, menghujat itu mungkin dibiayai. Tapi yang biayai juga orang Indonesia. Tetap tanah Ustaz. Ya, si Luga mau minta link, saya kasih dulu ya. Aduh, tunggu. Masuk. Izin Gurunda, Iwan Villa yang belum follow saya dong. Biar kalau saya buka Komal, jadi banyak yang nonton tuh. Saya hari tanggal 28 itu mau live Gurunda, lagi ada pameran mobil jadi orang Indonesia yang punya mobil-mobil bagus tuh di KJRI di Duta Besar. Jadi tanggal 28 pagi lah insya Allah. Saya mau live-in itu, jadi tahu kan. Terus banyak bazar juga makanan-makanan Indo, dari mulai combro, misro, konro atau apa-apa itu semua ada di situ ntar. Iya. Wah, keren. Combro itu apa ya kalau di Sulawesi namanya ya? Apa itu? Botol hijau. Bukan. Maksudnya combro. Combro makanan Jawa, Bang Adi. Iya. Tapi aku pernah makan hampir sama ya. Dari tempe, bukan, dari tempe yang dibusukin tuh apa namanya? Ya, Jakarta. Banduan. Tauco udah datang tuh. Tauco. Hati-hati lo. Selesai lo. Kalau gue yang ngundang dia, gue telepon lo ya. Tidur lo gue telepon. Naik dari nih. Iya. Kubal balik kau, Luga gitu. Udah nih. Lu mau nggak lu pasangan sama Bang Juma?
terus live di televisi nasional gak? Mau nggak lu? Woi, Belum naik kayaknya ini Bang Andi. Nah, itu baru naik. Ya, kita cari lawan Bang Luga, kita berdua cari lawan kita siapa gitu yang paling kuat. Bahas apa? Temanya apa? Boleh. Temanya terserah. Aceh udah lahir in Amerika. Got a cheating husband. temanya Bang juga, telah cuma dempoy. Boleh nih podcast. Tapi pasangan sangat lawan kita dari kamu dua jadi orang dari trending Kristen topik juga. Enggak, kamu jadi trending topik loh. Kamu jadi trending topik. Dalam hal apa tuh? Dalam hal tiga pribadi satu keluarga. Apa? Oh, Roh Kudus Ibu. Iya, itu trending topik loh. Iya, boleh. Memang itu harus di podcast, harus diseminarkan itu. Lo harus bertanggung jawab lo gak? Bertanggung jawab gimana? Ya itu kan katanya teman-teman Kristen yang lain tuh menghujat Roh Kudus. Wah, menghujat Roh Kudus apaan? Sekarang begini ya. Kalau dibilang gue harus mempertanggungjawabkan, gue harus mempertanggungjawabkan ke orang yang lebih besar dari gue. Masa gue mempertanggungjawabkan ke Edis? Edis aja gembelnya aja gue tahu. Siapa lagi? Gue harus mempertanggungjawabkan siapa? Ke Sopiatul. Sopiatul juga waktu masih gembel di CIA gue tahu. Ya kan? Zaman-zamannya mereka masih menggembel. Terus gue mempertanggungjawabkan ke siapa? Ke Gilbert. Gilbert aja nggak pernah debat. Terus harus ada orang yang lebih besar, yang memang jam terbangnya debatnya lebih tinggi. Nah gua lah yang paling 24 jam di dunia debat. Jadi kalau mereka mau ribut-ribut ya nggak apa-apa. Memang harus di forum-forum besar, harus di podcast terbesar, harus duduk di panggung supaya Indonesia ini tahu, khususnya orang Kristen, bahwa Roh Kudus tuh ibu kan memang gua rencanakan sama Bang Goto juga sama. Kalau Bang Juma mau ikut, mau ngomong dimanapun gue siap. Mau nggak di Jakarta, di Dubai, di Timur Tengah juga gue siap ngomong kayak gini. Enggak, ini kan tidak menutup kemungkinan nih enggak Dr. Richard Lee nih memantau nih. Kalau Dr. Richard ngundang lu mau hadir nggak podcast beliau? Nah sekarang kan dulu waktu Edwin itu juga kan yang naikin gua di acara Farid Naik. Si Edwin kagak telepon gua waktu di Richard. Padahal gua yang ngenalin dia ke Donditan. Giliran dia udah kenal Donditan, dia main sendiri nggak ngajak gua. Akhirnya dia kelempar kan ke Belanda. Nelpon gua mau ajak gua ke Belanda. Udah lo di Belanda aja lo sendiri sono. Giliran lo diundang Dr. Richard Lee, lo nggak pernah ngajak gua. Akhirnya jadi ngeblangsak lah dia. Atau ini dulu deh, Ari Untung dulu deh. Lu mau nggak? Bener serius ini. Boleh. Ya? Telepon aja. Tapi lu harus serius gak, jangan main kalau diundang, karena benar-benar serius. Terus kemudian kedua itu nggak boleh menghujat. Menghujat siapa? Gue kan nggak pernah menghujat agama orang. Gue kan kecuali teman-teman Kristen ya gue ledek-ledek dikit ya nggak masalah. Tapi kan kalau di podcast resmi kan tentu kan bahasa kita kan lebih kita atur lah. Gue ngerti kok. Ini kan karena di TikTok aja bercanda-bercanda. Tapi kalau di podcast resmi kan otomatis kan bahasanya juga kan kita atur lebih resmi, lebih bagus ya kan. Masa gue ngomong kurang ajar dia nggak perlu. Biasa pakai bahasa-bahasa. Iya kan gitu. Nanti kan kini di TikTok ini kan sebenarnya ranah-ranah memang bebas kan. Iya gampang itu, bisa diatur itu. Intinya kan bahwa kekristenan ini harus
harus gimana ya, dibilang bertobat juga kita nggak ngarepin mereka bertobat lagi. Nggak mungkin juga gua ngarepin bom-bom masuk surga. Gua udah ikhlas dia masuk neraka. Jadi nggak bertobat, minimal menyadari aja, ya kan, mempersiapkan diri ya, kalau mau ke neraka. Kita juga udah capek, mulut juga udah berbusa, jadi kita udah ikhlas gitu. Enggak, saya mau tanya. Lu Kamu sama si Bang Denny yang di Belanda tuh jadi masuk surganya bareng, atau si Bang Denny itu termasuk sesat? Dia mau bikin Bible loh. Denny itu seorang nabi, tapi kan dalam Kan bukan nabi, dia kesaksiannya Tuhan. Dia kan Tuhan. dia itu seorang nabi, tetapi dalam penjabarannya dia seperti Nabi Musa yang diangkat Allah bagi Firaun. Tapi pada dasarnya dia seorang nabi. Dia kan dapat penglihatan, dia dapat nubuatan. Pusing nggak? Ya. Itu ini Bun, itu yang disebut saudara Luga ini itu betul Bunda. Betul. Jadi iya betul, di dalam Matius 15 Bun, Matius 23, di situ Yesus sendiri yang mengatakan di dalam data 36 dan juga data sebelumnya. Apa kata Yesus di situ? Dia katakan begini, sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, jadi Yesus ini memang mengutus nabi-nabi berdasarkan Matius 23. Matius 23 nomor berapa itu ya? Nomor 34. Jadi Yesus ini mengutus nabi-nabi. Jadi kalau saudara Luga ini ya, Gurunda ya. Iya, jadi kalau saudara Luga ini mengaku nabi, kemudian Denny mengaku nabi, ya orang Kristen harus akui itu dong. Yang hebatnya apa hebatnya? Orang-orang si Bang Luga ini pakai Rolls Royce Gurunda. Dia pakai Rolls Royce nih, hebat nggak tuh? Nah, itu makanya sulitnya orang Kristen ini karena tidak mau percaya kepada Bang. Kalau udah aku bilang, saya setelah melakukan perenungan, saya merenung itu kurang lebih 10 tahun merenungkan tentang semua apa yang disampaikan Luga, dan itu seirama dengan isi Bible terkait dengan kekristenan. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, aku mengutus kepadamu orang-orang bijaksana, aku mengutus kepadamu ahli-ahli Taurat. Itu ucapan Yesus loh. Berarti kalau Bang Luga mengaku nabi, ya jangan disalahkan, orang Kristen harus beriman kepada Luga. Iya. Sulitnya kalian itu kalau disampaikan, kalian menolak. Bom kurus Gurunda kalau Luga jadi nabi. Bom kurus. Itu dia sulitnya mereka itu mempercayai Bible, tapi tidak percaya kalau Yesus mengutus nabi-nabi. Giliran kemudian mereka menolak Bang Luga sebagai nabi mereka beriman kepada kitab Wahyu, sedangkan narasi yang dibangun oleh Bang Luga itu mirip dengan isi daripada kitab Wahyu. Inilah saudara-saudara Kristen. Makanya saya katakan Kristen yang benar itu, yang sejati itu adalah Kristen yang sama seperti menjadikan Luga ini adalah soko guru. Jadi Yesus itu mengutus nabi-nabi. Jadi bukan Yesus itu adalah. Jadi udah bener aja Yesus ngomong ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saudara Luga ini itu adalah nabi bagi agama Kristen. Agama Kristen aja ini, orang-orang Kristen aja ini yang kemudian so paten tidak mau menerima kenabian Luga untuk mereka. Silakan teman-teman. Saya nyimak. Jadi ada berapa nabi baru nih ceritanya? Oke. Jadi gini. Jadi begini. Di Google, Prophet Bajinder, dia itu sering membangkitkan orang mati. Nah, terus yang kedua, orang India, Prophet Bajinder, search aja di YouTube Prophet Bajinder ya. Itu penginjil dari India. Tapi dia menyebut dirinya nabi. Nah, terus ada lagi namanya Prophet TB Joshua, masuk di 10 terkaya di dunia. Prophet TB Joshua, dia juga mengatakan dirinya prophet. Ya. Terus ada lagi namanya prophet. Ya, Prophet Cindy Jacob. Cindy Jacob itu adalah penasihat Presiden George Bush, Presiden Amerika Serikat. Dia seorang nabi juga.
Nah, jadi kalau kita masuk di dunia karismatik, khususnya di Amerika, itu gelar-gelar nabi itu udah hal yang biasa. Hal yang biasa. Makanya gelar nabi itu pun mau dibikin seperti di Amerika, di Indonesia. Tapi kan pendeta Niko, khususnya salah satu pendeta terbesar di Indonesia yang mendukung hal ini, mungkin dia terlalu takut, jadi dia pun tidak berani berbicara terang-terangan bahwa seorang. Memang dalam acara seminarnya dia Empower 21 itu dihadiri oleh 12.000 orang di Sentul. Itu pembicaranya itu banyak yang bergelar profet, nabi, begitu. Jadi banyak. Nah, saya ini nabi baru itu banyak. nabi itu banyak, tapi nabi-nabi yang mengajarkan bahwa nabi masih ada itu memang mereka itu masih di kalangan gereja. Kalau saya ini kan sudah kalangan lintas agama. Jadi ketika saya bilang aku nabi, khususnya gereja-gereja Protestan ini kaget. Lu kok ada nabi gitu? Padahal mereka itu ibarat kata tuh kan denomnya beda dengan saya. Denom karismatik itu kan bisa dikatakan denom yang paling berkuasa di muka bumi ini. Kenapa saya bilang denom karismatik yang berkuasa? Karena beberapa nabi juga masuk di daftar 10 pendeta terkaya di dunia. Itu masuk majalah Forbes. David Oyedepo, TB Joshua. Nah, jadi mereka itu adalah yang bergelar nabi dan mereka masuk di pendeta terkaya di dunia, itu masuk majalah Forbes, jadi masuk majalah internasional. Tapi, nah cuma Bang Yoga, dengar saya, kalau melihat perkembangan Kristen di luar Indonesia, di Eropa maupun di Amerika, itu yang begitu-gitu nanti Bang Luga ini yang lebih maju, karena tanpa gereja kan, ini gereja-gereja hancur loh di sini. Ada yang dibuang begitu aja, ada yang dijual, ada yang dijadiin tempat maksiat, ada yang dirobohin. Begini. Kalau menurut saya begini, yang hancur itu di Amerika dan di Eropa tuh, yang hancur sebenarnya gereja Protestannya yang hancur. Protestan ya? Ya, gereja Protestan hancur pindah ke stadion, ke gereja karismatik. Gereja karismatik kan nggak main gedung-gedung gereja mereka. Mereka tuh nggak suka di gedung-gedung yang runcing itu. Maaf nih, saya cut dulu. Yang saya tahu yang pakai stadion itu Jehovah Witness. Saya nggak pernah tahu karismatik itu pakai gitu apa enggak. Jehovah Witness bukan. Setahun sekali atau setahun dua kali itu dari seluruh dunia. Ribuan Ibu coba nanti search nama-nama yang saya sebut ini ya. Contoh misalnya Krevo Dollar, Benny Hinn, terus siapa lagi tuh si Joel Osteen ya, Osteen. Tapi Terus kapasitas, dengar dulu, kapasitas stadium itu paling berapa sih sekali bikin acara? Kalau gereja hampir 10.000 gereja di Eropa, 30.000 gereja hancur. Ya berarti hancur dong Kristen. Begini Bu, sebenarnya tidak jauh beda dengan di Indonesia. Gereja HKBP, gereja GPIB atau gereja Protestan itu sudah mulai sedikit jemaatnya karena mereka beralih ke gereja karismatik. Kalau gereja karismatik ini nggak bisa dideteksi Bu, di mana mereka ngumpul. Mereka itu biasanya ngumpulnya di stadion, di hotel-hotel, di hall-hall raksasa. Jadi nggak kelihatan apakah ini gereja. Tahu-tahu mereka tuh ngumpulnya puluhan ribu. Makanya ada grup-grup musik lagu rohani itu seperti Ron Kenoly itu mereka tuh memang kalau ibu perhatikan itu mereka tuh kumpulannya tuh memang rata-rata tuh di stadion-stadion yang kumpul 100.000 orang. Kalau acara minggu aja gimana? Ibadah minggu nggak ada lagi berarti ibadah minggu. Sama. Kalau mereka juga kan seperti Joel Osteen kan ibadahnya kan di stadion dia, yang hadir bisa 50.000 sekali ibadah. Nah, jadi memang yang kosong itu adalah gereja Protestan, karena gereja Protestan ini kalau di Indonesia itu seperti Bom, Edis TV, Sofiatul, Elia Miron juga sebenarnya Protestan juga. Jadi makanya mereka ini paling benci sama orang-orang seperti saya, orang karismatik. Kenapa saya dibenci? Karena orang-orang seperti saya ini mengalami hal-hal supranatural, misalnya dibawa ke sorga, ketemu Tuhan Yesus,
membuat mujizat, mengusir setan, adu mujizat. Semua diborong kalau orang-orang karismatik. Makanya orang karismatik itu di belakangnya itu hampir masuk 10 orang terkaya di Indonesia pun di tengah-tengah orang karismatik. Tapi kalau orang Protestan tuh orang susah semua. Jadi urusannya di duit sih ceritanya. Urusannya. Begini, orang konglomerat ini nggak mau dong dia mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah orang yang memang nggak laku. Ngapain bergereja di tengah-tengah orang yang nggak ada jemaatnya? Dia cari-cari dong gereja-gereja yang spektakuler, biar di mana dia bisa ketemu konglomerat atau pembeli. Jadi itu bersinergi, bukan tujuannya uang, tapi memang konglomerat itu lebih pilih, karena kan konglomerat ini kan pergaulannya juga udah pasti internasional kan. Dilihat di Amerika yang paling maju adalah gereja karismatik. Di Afrika itu sekali ibadah 3 juta. Sekali ibadah 3 juta. Ada tuh gereja panjangnya 3 km kali 3 km. Nah, siapa yang bisa ngalahin gereja yang sekali ibadah 3 juta orang yang datang? Itu di Afrika. Di India sekali ibadah 300.000 orang. Jadi gereja karismatik ini raksasa, nggak bisa dilawan. Kalau di Indonesia ini mereka nih Tiberias yang bikin KKR Natal tuh di Stadion Gelora Bung Karno. Nah kalau AKBP jumlahnya cuma 300 orang per gereja. AKBP Indonesia isinya 10 orang. Saya pernah makanya jangankan di Amerika, di Tanah Batak sendiri pun HKBP sudah mengeluh. Gereja kita sudah habis disedot sama orang gereja karismatik, gerejanya modelnya Luga Tambunan gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkirin gereja terkaya di dunia, gereja raksasa di dunia itu sekarang bukan Katolik, bukan Protestan, itu gereja karismatik. Coba nanti saya pelajari. Ya, pelajari silakan. Di search di Google aja. Rehat Bonke itu bikin KKR di Afrika itu yang datang 3 juta. Benny Hinn bikin KKR di India yang datang 5 juta. Gereja mana yang sama bisa aja kan gitu? menyimpang juga dari ajaran Yesus kan? Tidak dong, justru itulah yang paling benar. Gimana sih? Nah, kau bilang tadi mengusir nama setan pakai nama Yesus. Terus apa lagi tadi? Itu kan melanggar dari ajaran dia. Enggak dong. Kan Yesus di Lukas 10 ayat 30, Lukas 10 ayat 20, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Jadi Yesus mendaftarkan nama orang yang mengusir Bang setan. Luga, jangan lawan aku kalau soal gituan. Itu ada gurunda yang bisa menjelaskan. Oh, saya udah sering debat sama Bang Juma masalah itu, dan jawabannya kan di Lukas 10 ayat 30. Tuhan, kami udah ngusir setan demi namamu. Nggak usah jauh-jauh nunggu kiamat. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Aku memang sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, supaya tidak ada yang membahayakan kamu. Kayaknya nggak begitu deh jawabannya. Lukas 10 ayat 20. Jangan lari ke Matius. Kalau di Matius 7 ayat 21 itu kan ketika para pendeta berzina. Berarti berantakan dong, isinya beda-beda begitu, gimana? Gini Bu, Satu kitab begini, suci kalau kalau isinya, tunggu dulu, satu kitab kita ambil logika aja. Satu kitab suci yang kalian percayain, kalau isinya antara satu sama lain itu bertolak belakang, itu bagaimana kau imani itu? Kasusnya beda. Kalau Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan. Bukan. Gini, kalau Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan, kemudian dia berzina. Tapi dia masih mengusir setan. Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan, dia sombong. Apa sih Luga? Ngomong apa Luga? Sebentar, tolong di mute dulu dia. Bentar dulu Bang Kenten, sebentar. Ya, tolong di mute. Jadi Matius 7 ayat 21, dia adalah para pendeta-pendeta yang bisa mengusir setan, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Misalnya dia berzina, dia bercabul, dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang diusir. Dibilang begitu loh. Enggak dibilang. Ya, makanya kan dibilang mereka, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa tuh kehendak Bapa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memfitnah, ya kan? Jangan berbohong. Kalau seseorang membuat mujizat, tapi dia berzina, tapi dia bercabul, tapi dia mencuri uang Tuhan,
itu diusir sama Tuhan, sekalipun dia bisa mengusir setan. Tapi kalau polos, dia coba mengusir setan, dia tidak melakukan dosa apapun, kenanya di Lukas 10 ayat 20. Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Seperti itu. Biar Gurunda deh yang jawab nama. Ya, nggak usah dibahas ke situ, kita udah sering sama Gurunda. Berarti namanya Yesus, Yesus kelaminnya apa lu gak? Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah kandungnya Yesus, ya. Nanti kita dari situ akan tahu. Nah, kalau ibunya Tuhan, pasti anaknya juga Tuhan dong. Masa ibunya Tuhan, anaknya jadi nabi, kan nggak masuk akal juga, ya kan? Tergantung siapa ibunya. Ibunya manusia, anaknya pasti manusia. Ibunya kucing, anaknya pasti kucing. Ibunya singa, anaknya pasti singa. Nah, Yesus ibunya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan dalam hal Tritunggal. Ayo lu galau aja tuh, siapa? Kenten nih Oten ya? Kalau orang Kristen ada yang masih bisa dilawan, tapi ada juga yang tidak perlu dilawan karena sudah masuk kategori bebal. Nah, kalau orang bebal itu nggak perlu diomongin. Luga, apakah Anda orang Kristen? Suaranya kecil, Saya orang Bang. Saya Gereja Bethel Indonesia. Saya dulu gembala saya Pastor Niko. Enggak, yang saya pertanyakan, apakah Anda benar-benar seorang Kristen atau Muslim atau? Saya lahir Kristen, kedua orang tua saya Kristen. Ya, yang saya tanyakan, apakah Anda sekarang Muslim apa Kristen? Saya Kristen dong. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya rasa kamu nggak pantas deh ngomong kayak gitu sama saya deh. Benar. Apakah Anda berani? Nggak pantas gitu loh. Ya, apakah Anda kalau mau kamu ngomong sama saya, bawa pendeta kau ke Jakarta, kita ketemu. Jangan kau aja jemaatnya yang ngomong, bawa pendetamu. Capek gue ngomong sama jemaat. Coba, kalau benar Anda tolong tunjukkan. Apa tolong tunjukkan? Kau nonton YouTubeku itu dari 20 tahun yang lalu. Emang kerjaan saya hanya begitu. Ya kau jangan pemalas. Kalau kau ingin mengetahui seseorang, kau pelajari dulu biografinya. Bilang saja, aku hanya mau framing gitu. Kan ya ada. Udahlah. Makanya kan aku bilang kalau manusia bebal kayak gini jangan diajak ngomong, udah nggak masuk. Orang ngomong apa dia malah menghujat. Kenapa? Emang saya menghujat apa? Ya kau dari gereja mana? Coba kau perkenalkan diri kau. Siapa pendetamu? Siapa pendetamu yang saya pertanyakan tadi? Benar nggak Anda seorang Kristen? Bukan itu pertanyaannya. Kau ini jemaat apa pendeta? Kau asal nanya aja di sini. Kau nggak tahu yang kemana-mana. Bilang saja aku menyamar jadi Kristen. Real, kan selesai. Tuh kan turunin deh. Kan kenapa sih Anda itu memberanikan diri? Begini, karena inilah namanya iri hati. Inilah yang namanya siapa gitu loh ga? Inilah namanya iri hati. Oke, sekarang saya tanya sama kau, ibu kandung Yesus siapa? Enggak, jawab dulu, apakah Anda seorang Kristen atau Muslim? Sudah dibilang tadi, lama-lama kuku injak lo leher kau. Benar loh? Jawab dulu, apakah Anda Kristen atau Muslim? Nggak bisa diomongin sekali, saya balok lo kok. Kamu udah dibilang, iya saya Kristen, terus kamu bercanda-bercanda. Kok bercanda-bercanda? Aduh, ini orang gila ngapain? Sudah dijawab, Kristen dia. Udah dijawab dari tadi. Bagaimana kami bisa percaya? Bagaimana saya percaya kalau Anda itu seorang Kristen? Ya terserah, lo nggak percaya juga nggak apa-apa kok. Lo nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau berani kita kan sama-sama on cam, kita tunjukkan identitas. Aduh, sama-sama on cam lagi. Saya juga udah masuk TV One, dibilang on cam lagi. Ngapain aku mau Anda TV One, mau Anda? Jangan-jangan Anda jadi berubah jadi apa lagi besok-besok? Ngapain kau on cam? On cam juga saya nggak perlu kau, kecuali kau orang terkenal, kecuali kau pendeta besar. Kau cuma jemaat. Sudahlah, berarti intinya aku tidak berani menunjukkan jati diriku gitu kan? Ya terserah kau lah, manusia dajjal. Nah itu.
Harus memang kayak gitu. Jadi buat apa Anda mengatakan ini dan itu seolah-olah Bang Anda Hendra ini botol juga ya. Bang Hendra, dia ini orang lama. Kita tahu dia ini nabinya orang Kristen. Asal Iya. Buktinya dia pendeta dia. Memang blow on, nggak tidak pantas ada dia ngomong sama seorang saya. nabi mengatakan aku ini nabi ini. Aduh, coba. Tuh, ajaran dari mana lah itu? Sama-sama Sekarang oke. saya tanya, ajaran setan dari mana lah itu? Kau dapatin? Ajaran Itulah setan kalian dari mana? yang membahas agama lain tapi tidak pernah on cam, hanya di belakang layar gitu kan. On cam Coba. apa sih Udin? Saya ini pendebat terbuka dari 20 tahun Kalau yang Anda lalu. terbuka berarti harus menunjukkan jati diri dong. Masa Harus kalian on cam. kayak gini? Cobalah dulu ke on cam. Cobalah dulu ke on cam. Kalau Coba. orang Kristen selalu berani, Luga, bukan seperti Anda. Apa? Kita on cam. Coba. Coba. On cam Anda. Coba on cam. Kalau on cam, cobalah dulu besok Sudah kau saya ketemu sama. katakan, kalian itu tidak pernah berani kalau membahas agama orang, menunjukkan jati dirimu. Ya Allah. On cam lagi, orang kayak gue dibilang on cam. Aduh. Ya on cam lah Bang Lugar. Gua aja kemarin coba kamu search di acara Dr. Zakir Naik kemarin yang baju kuning itu yang nanya siapa? Kerjaan saya. Di acara Dr. Zakir Naik kemarin yang baju kuning itu coba kau cek muka siapa itu? Udin. Buat apa saya? Gini. Kok dia buat datang- apa tapi katanya on cam. Sementara gue datang ke Dr. Zakir Naik aja katanya. Buat apa kamu membanggakan? Udahlah turunin aja. Turunin aja lah. Dengar. Turunin aja nih anak Hanya satu nih. membahas Bible. Turunin aja, turunin. Begitulah kalian. Dia Kristen dia, Hendra. Waduh, sudah dibilang dia Kristen. Udah susah diajarin Hanya kalau sudah. orang. Tolong tunjukkan jati diri Anda. Gue Iya kan? buka, tunggu gue Emang buka. saya ngomong apa? Andi tolong lu tunjukin foto gue yang di Dr. Zakir Naik itu coba. Lu diam dulu, Indra. Diam dulu. Coba gedein saya dulu, host. Nah, yang paling gede. Biar dia tahu. Ini Saya Luga nggak nih. kenal dia. Ini Luga lagi debat terbuka nih. Nih, ini dia nih. Lo pernah nggak gitu? Apa itu? Ngomong apa? Ya bener lah. Luga ini nabi kau Hendra. Paksa aja bunda, biar saya dijadiin nabi. Kalau nggak mau dia jadi umat saya, mau saya buang ke neraka dia. Jadi percaya ya dia. Entar dulu. Jadi Hendra percaya ya, jadi itu Luga, dia lagi diskusi terbuka dia. Ketemu langsung. Buka mute-nya tuh Hendra. Ya. Buka mute, Apalagi mau dia Enggak. Begitu rupanya kamu mengatakan seorang lagi tipu. Hoax itu namanya. Kan kamu tadi bilang saya on cam. Oke. Jangan. Kau Saya bilang tidak on mau. cam. Nah terus sementara kau kayak gimana rupanya? Kau emang sudah on cam. bisa kau khotbah di gereja? Enggak, kau on cam itu khotbah di gereja kayak ini cuma pakai sarung doang. Kau on cam bikin malu aja kau. Tidak. Hubungannya ke Zakir Naik apa sih? Kamu mengatakan Zakir Naik seolah-olah Zakir Naik itu membahas agamanya. Dia datang ke Indonesia membahas agama Kristen yang sepengetahuan saya. Ya lawan dong Udin. Takut kau. Buat apa dilawan yang seperti Buat itu? apa? Nah terus kalau buat apa lo ngapain kau datang ke sini? Ngapain kau naik ke Komal ini? Saya bukan datang tapi dinaikkan. Ya udah turun kau sekarang. Nah, turun. Ajar kau. Turun, bodoh. Begitulah kalau nggak terima ya begitu. Bukan turun kau. Kita nggak butuh lo di sini. Sampah kau. Bilang saja begitu bang. Aku tidak mampu nanti bang. Kau tahu diri, turunlah kau. Udah malam, tidur kau sana. Tadi kan saya dinaikkan, ya kan? Ya kenapa kau mau? Lari dong kau.
dinaikkan, kenapa kau mau? Turun kau. Kenapa Anda itu kejang-kejang? Kita nggak butuh kau. Iya turun. Tahu diri kau. Membahas kayak gini tidak on cam, kan profesional. Orang gila. Kan jadi lucu. Ya udah kembali. Makanya kan gue udah bilang lu jangan naikin orang gila. On cam baru on cam aja belagu lo. Kesempatan. Makanya ada lagu seperti itu. Ya lu ya. Siap-siaplah Anda. Udah, iya tidur sono. Tidak Kristen. Tidur. Malu kau ditonton 2.000 orang loh. Bikin malu aja kau ditonton 2.000 orang cuma on cam. Takut malu. Ngapain aku on cam sama kau? Kecuali ada Presiden Prabowo, gua on cam nggak apa-apa lah. Ini tukang sayur kok suruh on cam. Jadi orang kayak gini lah yang saya bilang yang memang jadi pengikut. Hendra lu kualat lo sama Nabi lo kualat lo ntar nggak boleh. Lu dikira itu. ini gak? Lu dikira orang muslim nyamar-nyamar. Iya. Kalau mau naik ke room itu kita tahu kenali dulu siapa lawan kita. Luga Tambunan. Dia kan harusnya cek dulu ini Luga Tambunan ada nggak di YouTube. Kalau nggak ada di YouTube, lontong sayur ngapain ditanggepin. Nah dia aja belum tahu gue di YouTube seperti apa, langsung ngomong-ngomong kayak begitu. Kan kita kan harus tahu yang diajak kita ngomong tuh siapa dulu orangnya. Nah jadi orang-orang kayak gini lah yang Yesus jijik. Orang yang nggak berpengetahuan tapi sok pintar. Kan sebenarnya yang orang model kayak begini emang lo kira 1 juta 2 juta orang? Enggak, lebih dari 1 M. Biar lo tahu. 1 miliar orang makanya neraka itu penuh karena banyakan orang bego. Ngapain diciptain neraka rame-rame? Emang lu kira di neraka orang sepi? Wow, ramenya bukan main kayak cacing di sono manusia menjerit-jerit. Karena kenapa? Karena Beko ini Kristen apa Islam? Karena nggak jelas. Kristen. Oh Kristen. Silakan Luga, ditanya Luga. Ya silakan. Iya, bukan Roh Yesus gitu. Semoga nggak sama nih kayak yang tadi. Tadi saya sebenarnya sudah naik dari sebelumnya ini. Tadi saya ngomong sama Bang Joma, tapi saya diturunkan. Sekarang bebas lah kau ngomong, silahkan. Ibu kandung Yesus siapa? Ya, terserah lah. Mau anggap siapa saja boleh. Itu kan pemelintiran. Kok begitu sih? Pemelintiran kan bebas, kan begitu. Iya, saya cuma nanya doang kenapa jadi pemelintiran. Jawab aja dulu, siapa? Enggak, saya nggak perlu jawab itu. Karena itu pelintir sendiri aja lah udah. Baru naik udah ketakutan, pantesan aja lah kau masuk neraka. Pelintir sendiri aja lah. Kau pelintir sendiri aja suka-suka kau tuh kan? Gitu. Baru ditanya udah langsung memframing. Ntar dulu, ada yang mau ngomong sama lu gak? Ntar dulu, tunggu dulu, diam dulu. Ya silakan. Ntar dulu, yang lain diam dulu. Ya silakan. Bang, abang, kayak nama nih, abang. Abang Loga. Hey, shalom. Mana suaranya? Shalom. Shalom. Bang, lu sehat-sehat kan, Bang? Sehat. Shalom. Haleluya. Kapan nih kita ngopi nih pakai nama nih? Nih, channel-channel muslim, Bang, supaya maksudnya gini loh, Bang. Ya. Jadi kalau abang sehat kan kita ngobrolnya juga enak, Bang. Ya enggak? Apa untuk kerukunan antar umat beragama ya enggak, Bang? Gitu kan? Ya, betul. Gitu, Bang. Yang penting Abang Luka sehat. Saya dengar dari Ustadz Ipung katanya mau menikah. Ya bagus lah, Bang. Oh, haleluya. Iya, betul. Kasih pemahaman sama saudara Kristen ya, Bang. Tetap sehat ya, Bang. Iya. Tetap sehat ya, Bang. Ya, Bang. Iya, Bang. Oh, ya, oke. pakai apa? Main bass pasti kan, Bang? Main bass pasti, Bang. Oke, masih. Rencana mau konser ini. Bang Juma vokalisnya. Oke, Bang, sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya. Oke. Iya pakai Pokoknya. Terima kasih Bung Nandi dan semuanya, Allah berkati. Salam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, kayak gini hari masih di jalan loh nelpon gua. Lama-lama lah.
Waktu saya debat di Sarina Convention Hall 3 lawan 3. Ustadz kayak nama. Lanjut ke siapa nih? Beko. Nah kan. Ya Ustadz kayak nama itu kan mengajarkan begini ya. Kita boleh berdebat, tapi jangan membenci. Karena bagaimanapun tujuan kita itu mengasihi semua umat. Tidak ada musuh kita. Musuh kita cuma iblis. Berdebat boleh keras dengan dalil ayat masing-masing ya kan. Tapi jangan jadi ada kebencian. Itu yang perlu saya tanamkan kepada orang-orang Kristen. Lu lihat gua berdebat sama Moko Ginta ya. Apalagi Bapak tanamkan kepada orang-orang Kristen. Dalam orang Kristen itu nggak ada kebencian. Lo nggak ada kebencian, tiap hari lo datang-datang naik, lo menghujat agama orang, lo menghujat nabi orang, makanya lo di-kick. Implementasi di lapangan nggak tahu kau siapa pelaku apa itu persekusi itu. Aduh. Atau tutup mata suaranya, Beksu. Atau Bapak tutup mata di bagian situ. Suaramu kecil. Oke, anak Batak ya. Saya sudah beberapa kali nasihatin dia. Kalau kau berdebat, jangan kau pakai ulos. Kau andalkan nama Yesus. Tidak, ulos Batak. Segala-galanya ditangkaplah dia. Itu kan salahnya dia. Tidak sopan. Ajarkan siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Ternyata dia pun belum mengenal. Dia banting setir, ngikutin gayanya Sopiatul, ngikutin gayanya siapa tuh, si Sopiatul. Akhirnya giliran ditangkap nangis-nangis. Sebenarnya sih dipersekusi. Semua orang juga kalau lo hina Tuhan, pasti dipersekusi. Jangan bawakan juga lo pasti dipersekusi lo. Membalas yang bicara apa? Daripada ketidakterimaan itu. Begitu. Lo selalu berpikir begini kan. Kristen paham. Aduh, semua orang itu punya tapi kita jangan membenci kan gitu. Yang membenci itu si Edis dan kawan-kawan, Udin. Aduh, apa pula. Karena sudah diajarin kalau debat. Kalau ini ya, kalau memang benar Kristen itu ada paham membencinya, pasti salah satu dari orang Kristen itu ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik juga terhadap lain gitu. Sekarang, kalau lo memang mengasihi orang, kenapa lo takut? Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Tapi karena memang tujuan lo sudah antipati duluan, makanya lo takut. Larilah ke Amerika, larilah ke Belanda. Kalau lo nggak mau dipenjara, ya lo jangan bener kata lu gak. Kalau bener ngapain kabur ke luar negeri kan gitu. Iya, ngapain takut? Tidak perlu munafik amat bapak-bapak. Kok tidak perlu munafik apa yang terlaksana di lapangan apabila ada minoritas gitu. Kalau kita ngomong masalah hancur-hancuran, orang Kristen juga pernah tahu sendiri lah itu, nggak perlu kita jelaskan sendiri, gantian ngomongnya, jangan ngomong sendiri, gantian. Sekarang begini ya, orang Amerika juga di saat mereka minoritas, mereka juga menindas, yang di saat mereka mayoritas, mereka juga menindas. Sama. Jadi itu bukan masalah mayoritas minoritas, itu masalah hatinya. Nah, kita sebagai orang Kristen, saya mencontohkan, ya. Saya bergaul kok, datang kok, ya kan? Apakah gara-gara bergaul saya jadi murtad? Enggak. Saya menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu. Siapa sesamaku? Bukan cuma orang Islam loh, Buddha, Hindu. Lo belum pernah lihat gue nanti main debat sama orang Hindu. Pasti juga gue ngopi sama pemimpin agama di sono, karena belum ada ongkos aja gue belum berangkat. Nanti lo lihat, kita itu harus berkawan sama seluruh tokoh-tokoh, orang-orang Muslim. Tunjukkan kasih Tuhan supaya mereka, siapa tahu mereka, percaya. Tapi kalau lo dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, yelah orang lagi ngopi, lo menghujat, ya wajar lalu dikejar. Gua juga begitu, kalau orang baru datang tiba-tiba udah menghujat Yesus, gua juga marah.
Jangankan Muslim, gue juga marah. Tapi kalau orangnya juga mau bersilaturahmi, ya ayo. Kita sama-sama membicarakan dengan kepala dingin. Siapa sih sebenarnya Tuhan yang benar? Itu yang saya lakukan selama 25 tahun ini. Dengan Ustadz Moko Ginta, dengan apakah gue hanya dengan grupnya Bang Juma gue baik-baik? Enggak. Moko Ginta juga kadang-kadang gue mintain duit 300. Papa, nih lah duit lagi kosong nih, kirim-kirim dulu lah. Kau pun lu gak minta mulu kau. Dikirim gue 300.000 di Ustadz Nababan, gue ngopi di Starbucks. Aku tahu kau nggak ada ongkos nih pegang nih 300. Jadi gue tuh bergaul dengan semua orang. Nah kalau di dunia debat, ya tunjukkanlah ilmunya, Roh Kudus, Ibu atau apa gitu. Jangan menghujat. Nanti kalau nanti lo menghujat, lo dihujat balik kan, akhirnya lo. Jadi jangan baperan, jangan selalu orang yang merasa teraniaya, katanya anak Tuhan, tapi merasa teraniaya. Bertindak anarkis atas kena hujatan, nggak ada. Karena ini daerah minoritas. Coba lo ke Amerika. Lo ngomong dikit Yesus jelek sama orang pasti digebukin. Ada kok videonya. Coba tunjukkan. Aduh, ada kok. Coba tunjukkan sih. Kenapa sih lo jadi orang baperan? Selalu merasa tertindas. Bisa luruskan dulu ini. Khusus untuk Entar dulu bro, khusus untuk anak Batak itu kan 2 kali nih. Pertama jelas dia bikin, entar dulu ya, di-mute dulu Kak. Dia bikin YouTube sendiri, ngomong sendiri, dia nggak diskusi di situ. Yang kedua juga ngomong sendiri, gitu loh. Terbukti di pengadilan dan nggak bisa dia membantahnya. Diminta untuk membuktikan ucapannya, ternyata nggak ada, gitu loh Bang. Jadi bukan karena dia diskusi, dia monolog. Itu ya Bang ya, untuk anak Batak itu. Mudah-mudahan nanti yang kedua ini kembali, ya mari kita diskusi, jangan monolog. Kira-kira begitu abangku. Itu data dan fakta, terbukti di pengadilan, ingkrah sudah. Oke? Dan sebagai seorang penginjil, ya, mungkin lawan debat kita pun salah. Kita harus lebih punya kesabaran yang 2 kali lebih besar dari lawan debat kita. Karena kita kan penginjil, merasa utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan, saya disakiti, saya baper, saya dendam, saya benci. Nah kalau lo mau dendam, gak usah lo jadikan segala bangsa murid Yesus. Lo selalu merasa diri lo tuh inferior, karena lo tidak beriman bahwa Tuhan lo itu adalah Tuhan yang besar. Lo nggak beriman. Kalau lo merasa Tuhan lo yang besar, kita harus selalu memiliki kesabaran 2 kali lipat dari orang yang kita injilin. Tapi kalau lo tidak memiliki kesabaran lebih besar dari orang lo injilin, lo nggak usah jadi orang Kristen. Lo pindah agama aja jadi Kongfucu. Jadi jangan selalu merasa kami disakiti, kami teraniaya. Gue nggak pernah merasa begitu kok. Gitu loh. Jadi kalau lo masih merasa begitu, kapan lo mau bisa nginjilin orang? Karena lo masih merasa teraniaya. Makanya Edis kan selalu omongannya apa? Tolong Pak Prabowo, kalau Islam membahas Bible itu dakwah. Kalau Kristen membahas Al-Quran itu penistaan. Omongan apa coba kayak begini? Ini omongan orang-orang inferior. Kalau gua dibilang orang Islam bahas Kristen, demen gua cari selaknya, gua sikat. Demen gua, bahagia gua. Tapi kalau Edis enggak. Kalau Kristen membahas Islam penistaan, harusnya lu seneng. Karena mereka si sudah ada kebencian di hatinya. Gini ya, misalnya nih ya, kalau kami diskusi, kami modal congor, cuma karena dia berani, dia menghujat, nah itu begitu jadinya, jadi dibela sama orang-orang Kristen ya, Iya, jadi kadang-kadang gini juga Bu, orang-orang Kristen ini yang di belakangnya dia ini donatur-donaturnya ini sebenarnya biang kerok. Kenapa? Kalau lu nggak menghujat, lu nggak gue bayar. Nah sementara kan model-model kayak Edis, kerjaan pun nggak ada, makan nggak makan, bayar kontrakan siapa? Jadi
Nah, edisi ini sebenarnya korban dari pendana-pendana yang di belakangnya. Kenapa saya bilang gitu? Saya dulu ketika debat dengan Moko Ginta, saya disidang oleh pendeta Junaidi Salat. Kamu duduk. Loh, kenapa marah-marah? Saya bilang, kamu debat lawan Moko Ginta. Kenapa? Kamu belum ada ilmu, tapi kenapa berani-berani kau debat? Ilmu saya nggak ada, maksudnya gimana? Kamu kenapa nggak pakai hadis? Lah, kenapa jadi kau yang ngatur? Saya kenal Moko Ginta, kenal sendiri, nggak kenal dari kau. Ku bilang, iya tapi kau pakai Islamologi. Lah, suka-suka saya dong. Saya kan punya penelitian sendiri, kenapa jadi saya ngikut-ngikutin kau? Ku bilang, kau lama-lama ku gulung kau gitu. Itu juga dia salah tuh ngomong gitu sama gue. Jadi artinya, orang, para pendana-pendana ini, mau mendanai orang yang pakai gaya-gaya Islamologi. Kalau model-model kayak gue debat-debat murni begini, wow, mereka tuh paling anti. Tetapi memang tidak semua yang mau mendanai pendebat-pendebat kayak gue ini cuma orang yang memang benar-benar konglomerat. Tapi kalau masih gembel setengah-setengah kaya, bos-bos tahu tempe, itulah yang memberikan makan si Edis sama si Bom-Bom. Emang si Edis kaya di Amerika? Enggak. Coba lihat penampilannya, kan masih biasa aja. Paling juga masih ngontrak di sono. Enggak kaya-kaya banget kok. Paling sumbangannya sejuta gope 200. Kalau miliaran Edis disumbang, oh Edis udah ke Dubai, udah jalan-jalan dia di hotel, udah tidur di hotel dia. Jadi itu cuma kebohongan orang Kristen dukung Edis. Kalau orang Kristen dukung Edis, Edis sudah miliarder sekarang, udah kaya raya. Tapi lihat si Edis, kondisi kehidupannya di Amerika masih ngemis, mau bikin rumah apologet. Ada nggak rumahnya? Kan nggak ada sampai hari ini. Jadi sumbangannya orang Kristen ke Edis itu sebenarnya sumbangan semu. Itu cuma buat makan, bayar kontrakan, baru wifi. Makanya Edis harus digenjot supaya dia dapat uang makan. Kalau gua nggak dikasih makan pun gua bisa ngamen, ya. Nggak disumbang pun gua bisa tulis buku. Jadi gua nggak tergantung. Makanya gua dibenci oleh donaturnya Bom-Bom yang notabene juga masuk neraka. Karena incaran gua bukan donaturnya Bom-Bom, incaran gua 9 naga lah yang duitnya ratusan triliun. Ngapain? Cuma Elia Miron didukung. Lihat Elia Miron kaya nggak? Masih gitu-gitu aja kan. Edis, Sopiatul, semua gembel. Mana ada yang bisa tiba-tiba naik Ferrari? Jadi itu makanya itu belum sumbangan yang sesungguhnya. Nanti sebentar lagi kalau gue udah masuk dana. Jadi begitu. Jadi mereka itu dipaksa sebenarnya oleh para donatur-donaturnya ini. Inilah yang disebut donatur dajjal, karena mereka itu tujuannya bukan ingin menyelamatkan orang, tapi cuma pengen menghina-menghina, membenci-membenci. Kalau dia ingin menyelamatkan, tentu orang-orang seperti gua ini yang akan didukung, bukan merangkul orang, menarik orang, ya kan? Nggak punya dana aja gua bisa narik orang, apalagi gua dikasih dana. Seperti itu. Makanya sampai hari ini kan mereka yang 55 itu kan nggak pernah ngelibatin gue kalau bikin video. Inilah debator apologet terhebat di alam semesta. Dikasihlah musiknya Edis TV, Agatha, terus siapa lagi? RK, siapa lagi tuh yang orang Aceh itu, si tersadarkan itu, kurang ajar tuh. Gue pernah di kick dari room tuh, kurang ajar tuh manusia satu. Otaknya otak duit itu, ya kan? Terus siapa lagi? Mikana, walaupun Wanes nggak pernah nyapa gua, nggak pernah. Karena memang mereka itu memang bukan hamba Tuhan, itu hamba bayaran. Tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka itu menginjil tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya gua bentuk sendiri gereja King of King yang semua orang yang ada di situ gua ajarin, dan mereka setuju dengan omongan gua, seperti Bang Ray Leba, Kumbara, Troy, ya kan, dan kawan-kawan yang lain. Ada yang memang sudah mulai sadar, akhirnya gabung.
the king of king. Oh iya, selama ini kita salah ya, kita itu nggak boleh menghina, menghujat, yang ada orang tambah benci sama kita, bukannya begitu. Untung aja si Edis nggak didukung sama konglomerat. Mana ada konglomerat yang mau dukung si Edis. Makanya Gilbert juga marah kan sama si Edis, mau dipenjarain kan. Karena konglomerat juga nggak ada yang setuju dengan Edis. Kalau konglomerat setuju dengan Edis, Gilbert itu pasti ngikut konglomerat karena donaturnya itu konglomerat itu. Itulah orang-orang 10 orang terkaya di Indonesia. Ya sudah masuk di sama saja. Tanya ke gini. Tanya ke silakan bertanya. Ini gue kurang ajar nih. Ayo keluarin biawak yang ada di mulut, kobranya keluarin. Menurut saya sih kalau bener ngapain kabur ke luar negeri? Kalau bener ya. Ini harus gue omongin karena ini berbahaya buat orang-orang Kristen yang lain. Berbahaya buat orang-orang Kristen yang lain. Akhirnya semua kan jadi penghujat, akhirnya jadi gila semua. Karena kalau di grupnya dia, kalau nggak ngikutin gaya-gayanya dia, itu bakal dibenci. Bahkan bisa dianiaya kalau nggak ngikutin gaya mereka. Gua aja karena terkenal aja kalau nggak gua udah disiksa gua sama Junaidi Salah dan Kebaktian Fokus tiap hari Kamis malam itu semua orang Islamologi tuh gua datang tuh. Untung aja gua dikasih tuan bodyguard yang juga lebih seram dari dia sehingga mereka nggak bisa ngelawan gua. Kalau nggak gua bisa digebukin gua kalau nggak ngikutin gaya Islamologi. Itu grupnya Junaidi Salah setiap hari Kamis itu di Raden Saleh di Jakarta Pusat ada tuh ibadahnya tuh. Dan gue pernah ngomong kok di acara pendeta siapa tuh ya, dosen Islamologi yang paling top chair deh di Indonesia, namanya Iksan Palopo. Gue pernah tanya tuh, Pak Iksan Palopo, kenapa sih kau ajarin orang-orang seperti ini hadis-hadis? Kenapa kau jawab pertanyaannya Dr. Zakir Naik? Iksan Palopo bilang apa? Dari mimbar loh dia ngomong. Bang Luga itu kelasnya tuh kelas berat. Ini masih kelas ibu-ibu ini. Jangan samakan Bang Luga itu debater top, kata Iksan Palopo. Baru gue diam, ya udahlah. Ini mah nggak usah diurusin. Bang Luga itu udah kelas berat. Hadapi tuh Dr. Zakir Naik, hadapi tuh para debater Muslim itu. Kalau ini cuma kelas ibu-ibu ini, Bang Luga, kata Iksan Palopo, itu dosen Islamologi dari STT Bedewe loh itu. Nah dia aja yang dosen aja bisa ngomong begitu sama gue, ya udah gue diam lah. Udahlah kirim dulu lah, kebanyakan ngomong kau, masuk. Ayo, Kenaik Cross, ada kenapa nih? Siapa ibu kandungnya?